paham tidak? Takutnya Pak Robin panjang menjelaskan mereka tidak paham. Nah itu sayang. Sekarang bentar Pak Robin, saya sapa dulu ya. Uni, assalamualaikum. Uni Rifa, assalamualaikum. Nah, Bu ya, lanjut Iya. dulu. Saya mempersiapkan ini dulu ya, mempersiapkan untuk live. Siap, Uni. Ini kebetulan di pagi-pagi gini Kristen ini banyak sekali dan beda-beda denom. Lanjut Pak Hambahina, jangan terlalu panjang ya, silakan lanjut Pak. Dan saya akan mempertanyakan ini dulu kepada semua saudara-saudara saya yang menciptakan saudara-saudara saya Kristen semua dengan Pak Abuya. Iya, nggak bisa Bang Buya diskusi dia Pak Buya. Sabar, kan tadi udah jawab bahwa hanya Bapa yang memberi hidup, betul? Betul? Ini yang bertanya ini Kristen apa Muslim ini? Harus jelas dulu. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya dari sisa. Kristen. Jangan Ya, jawab. ya, Kristen saya. Ini Kristen apa Muslim? Kristen. Jadi kalau Kristen itu saudara, Bukannya ada di Kristen. kamu masih Itu saya mempertuhankan katakan dunia. kebenaran. Kalau Jawab aja kamu Bang, masih mempertuhankan pertanyaan. manusia, gak usah bertanya. Tapi ketika kamu mempertuhankan ilahi, ya, yang tidak kelihatan, Ya, nggak bisa diskusi. sudah ada sebelum ada langit dan bumi. Ya, Kepada saya, malu saya. kamu jangan pakai congor. Itu Ya, pengetahuan ya. dunia. Ketika Ya, kamu maksa itu adalah pengetahuan dunia. Itu hanya Ya, pengetahuan betul. setelah kamu lahir. Betul, ya, betul. Saya sebelum kamu lahir saya udah mengetahuinya. Ya, mantap, bagus. Nah, itu. Ya, Jadi nggak usah ya. basa-basi lagi. Ya, Katakan bagus. iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Jangan kau pakai Betul. pintaran Izin Pak Robin, kasih dia ngomong, kasihan gini dulu. Saya pertegas dulu ya. Pak, kebetulan Anda sebagai Kristen Yesus Tuhan bukan, jawab dengan tegas Pak. Nah, itu aja. Katakan iya jika iya. Sudah katakan Tuhan. Tuhan. Oke, Oke, Pak Robin, bentar Pak Robin, Kristen yang menuhankan Yesus masuk surga masuk neraka Pak? Masuk neraka, kata Masuk firman neraka. Tuhan. biasa adu bagong Ini dulu dengan sama pencipta lo. kapok ke tempat-tempat ya Bu, ya ampun. Lanjut Ya, Apalagi saya aku kan mengatakan nanya. iya di atas iya. Ya, oke. Tadi kan saya nanya, yang memberi hidup itu siapa? Jawaban dari Pak Robin atau hamba kita ini adalah yang memberi hidup adalah Sang Allah Bapa yang tidak terlihat. Betul? Betul. Kalau itu Yesus betul. berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu pemberi hidup. Tidak. Yang membuat jalannya siapa? Ya. Jangan ditinggalkan yang membuat jalannya. Yang mengutusnya itu siapa? Ya. Makanya dia selalu melapor. Mbak Dia Buya, tidak kalah menganggap saya. setara. Kenapa? Karena Karena bukan dia sama saya, Mbak menghargai. Buya. Pak Robin, saya ngaku kalah deh. Kalah saya, hebat Pak. Kalah, kalah. Kalah. Berarti benar ya Pak Hambahina. Jadi Kristen yang menuhankan Yesus mereka tidak punya dasar Pak Hambahina, benar? Itu bukan karena Iya. begini. Kalah saya, Pak. Ya. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, begini fokus Pak Hambahina. Jadi kita buktikan nih. Menurut Pak Hambahina sebagai Kristen yang menuhankan Yesus, pengikut Yesus atau pengikut Paulus Pak Hambahina? Pengikut Paulus. Itu Pengikut kan Paulus. melihat Oke. Tuhan. Tuhan siapa? Paulus kan. Dalam cerita Alkitab, mana ada seorang ciptaan itu bisa ketemu dengan Tuhan? Itu hanya akal-akal bulus. Kan Paulus kan? Saya udah ketemu, saya udah melihat. Makanya ini akan menjamur untuk seluruh Kristen. Seperti saya sebagai Kristen sejati itu tidak akan pernah. Makanya ketika hamba Tuhan menyampaikan itu saya saring dulu. Ya, pindahin saya di bawah. Malu saya. Enggak gini. Malu saya. Sudah saya malu mau diskusi sama dia, saya malu. Jadi, pindahin saya Sampai dulu. kapan Tuhan Oke, itu? sekarang begini, Sampai kapan bentar, Tuhan itu bentar, Keo. Sekarang Pak kebetulan udah kalah ya sama Pak Robin, jadi memang Dibatasi saudara. Saya yang Jangan kalah sampai- di depannya, saya malu diskusi sama dia. Malu. iya udah. Sekarang Keo yang maju Keo, yang lain diam dulu, Keo maju Keo. Uni kalau udah monitor, Uni silakan ya, Uni kalau udah monitor lanjut, silakan Keo. Ya sampai kapan lah Tuhan itu tidak kelihatan bersembunyi kira-kira? Sampai selama-lamanya sesuka hatinya, bukan sesuka hatimu. Oh, Nah, jadi itu. Sembunyi Kalau terus. jawabannya bagus. Oh, nah berarti kamu udah mengerti. Pokoknya jangan kita atur Tuhan.
Bang Abu ya, enggak ada narasumber yang lain yang cerdas. Enggak, bentar dulu Pak, kebetulan Anda kan udah di bawah. Bentar, Anda udah di bawah. Bentar Pak Robin, bentar Pak Robin. Pak kebetulan kan Anda udah di bawah ya. Nah, Anda udah di bawah Pak Robin. Lanjut Bang Keo sama Bang Robin, silakan lanjut. Aku aja lah tanya ah. Ngaur-ngaur Bang jawaban. Robin mau nanya apa sama Bang Keo tuh? Oh. Bang Robin mau nanya apa sama Bang Keo? Suara di mute. Suara. Gitu jelapan kayak gini. Jawab dengan Abuya sama nggak? Itu aja jawab dulu. Jawabannya simple. Kalau kau bilang beda, sudah. Gak usah kita perpanjang. Apa Enggak, tadi aku mau tadi ditanya. omongan Bang Robinnya Tanya, kemut. Ulangnya dari awal Bang Keo nggak Yang dengar. menciptakan kamu, saudaraku Keo, dengan Pak Abuya sama nggak? Yang menciptakan. Jadi penciptaan itu Nggak usah di bertele-tele. kejadian. Apa atau tidak, itu aja jawabannya. Jadi Ini bikin kita nanti semua lantas. ini Penciptaan itu bukan kamu jabarkan diciptakan. penciptaan dunia. Itu nggak pantas. Kita Seperti itu. ini Jawabannya iya enggak, atau biar- tidak. biar ku Katakan iya jika ajari. iya, katakan tidak jika tidak, itu Ya. doang. Karena Nggak usah aku bukan bertele-tele. ciptaan. Udah bikin penjelasan. Nah, ini perkataan dunia. Kita semua ini bukan Saya mau ciptaan. tanya, yang menciptakan kamu dengan Abuya sama nggak? Itu aja jawabannya iya atau tidak. Bentar. Gua tadi anak gua nangis. Bentar ya. Bentar. Ini Yes. saya agak goyang Komal. Iwan Pilas sambil ditetep dan jangan lupa diposting ulang ya biar kuat Komalnya. Dan sekarang saya tanya dulu Pak Keo ya. Pelan-pelan gantian ngomongnya biar enak, kita pusing yang dengarkan ini. Pak Keo, Anda sebagai Kristen kira-kira Yesus Tuhan bukan Pak Keo? Silakan. Tuhan, kita Oke. semua ini bukan ciptaan. Oke, siap Tuhan. Siap udah. Pak Hamba Hina buka mute-nya, Pak. Silakan, Pak. Oke, Bukan Pak Hamba ciptaan, Hina. kan? Oke, Jadi kenapa bentar, sabar dulu Pak Hamba Hina, sabar dulu. Nah, menurut Pak Hamba Hina, kan Keo ini Kristen, Pak Hamba Hina Kristen. Nah, Pak Hamba Hina sebagai Kristen kira-kira Yesus Tuhan bukan Pak Hamba Hina? Tidak. Dia adalah utusan yang mulia. Berarti Kristen yang menuhankan Yesus ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Nah, sehingga Kristen yang menuhankan Yesus masuk surga, masuk neraka, Pak? Masuk neraka, kata firman Masuk Tuhan. neraka. Neraka sana kau, Keo. Neraka sana kau. Lanjut Pak Hamba Hina, lanjut. Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 ayat Tanya 7. lah, enggak tanya aja aku. Maksud tanya aja. Jadi aku percaya dia adalah Kalau manusia bertanya, datang coba. ke dunia ini sebagai manusia yang mulia, Apa? bukan sebagai Tuhan. Bang Jadi Abaina, pengertian Bang Abaina. manusia itu, Bang Keo itu pengen pengertian ditanya. manusia itu karena manusia itu memiliki aspek metafisik, makanya manusia Pengertian itu manusia diciptakan itu terbatas. serupa dengan Itu segambar dalam Kejadian 1 ayat 26. Iya, Aspek saya katakan, metafisik ada kami pada dia manusia. tapi manusia mulia. Ini Pada awalnya dia punya keterbatasan. Bukan dia yang buat mujizat. Aku menjelaskan. Nah, itu kegagalan paham di sana. Bukan aku dia yang menjelaskan tapi pengertian bukan. manusia itu apa. Manusia tidak akan pernah Menciptakan sekalipun itu manusia apa? suci tidak akan pernah bisa menghidupkan manusia. Ya, itu ingat baik-baik. Siapa yang menghidupkan manusia? Adalah yang mengutus Yesus. Yesus hanya menerima mujizat. Nah, itu pahamin. Jadi sama saya bisa. Bagaimana mengenalinya itu? Mengenali pengutus itu bagaimana? Ya, Mengenalinya bagaimana? Karena Bisa. tadi yang kutangkap yang bisa mustahil menghidupkan orang mati adalah mengenali. Maha Pencipta. Ya, hebat banget manusia yang suci bisa menghidupkan orang mati. Hebat banget. Ngapain harus ada Tuhan? Ngapain harus ada Tuhan yang tidak kelihatan? Nggak perlu. Tuhan kan aja Theo. Aku curiga hamba Hina ini Menciptakan itu atas dasar apa lah? Itulah dulu. Menciptakan itu dasar Menciptakan itu atas dasar apa Tuhan itu menciptakan? Pencipta itu menciptakan apa dasarnya? Menurut pengetahuan dunia. Jangan menurut pengetahuanmu. Ya coba. Kamu kan bisa Ya, mengetahui jadi atas dasar kamu apa? lahir. Setelah kamu lahir ke dunia ini. Kalau sebelum saya lahir ke dunia ini saya sudah mengetahui itu. Nah, itu bedanya. Iya, atas Uni dasar Rifa, apa? kalau udah Itulah, monitor Uni informasikan. langsung ya buka mute saja Uni. Pusing gua dengerin ini. Aduh, pagi-pagi Itu kan ribut-ribut berbelakang dengan saya. pusing gua. Iya, makanya informasikan atas dasar apa pencipta itu menciptakan. Kamu juga bakal terima. Kamu gak bakal terima. Karena apa? Masih itu tercekuk. Aduh, gimana ini? Ajaran dunia. Belum ada informasi kok sudah
Nggak Udah diterima pasti. katanya. Makanya saya katakan, sebelum kau mengatakan saya udah mengetahuinya. Nah itu bedanya. Nah, kau akan tolak. Dari ini aja dari kamu Begini, menerima pendapat orang lain. Hamba Hina, Anda jangan terlalu galak. Kasihan oten-oten nanti kejang-kejang. Ini udah satu terjun. Tegas. Satu Galak oten dengan terjun tegas. kebetulan udah terjun. Jangan sampai Keo, Masaha yang lain ikut terjun ini. Wah bahaya hamba ini Aduh. Ini pilihan kau. Jadi pencipta itu menciptakan atas usah kau dasar ajar. daya Itu cipta, pengetahuan dunia saudaraku. atas dasar Saya udah khatam, saya udah puas. perkataan, atas Yang namanya pengajaran dunia ini saya udah lebih dahulu. Saya udah katakan tadi, sebelum kau lahir saya udah mengetahui itu. Apa yang kau sampaikan saya udah mengetahuinya. Makanya seperti apa dikatakan Yohanes Pembaptis. Sebelum aku ada, bahwa Yesus sudah ada. Apa yang ada bukan manusianya. Iya. Abang sama seperti Tuhan. Amin. Segala sesuatu sudah tahu tapi Yang di tidak dalamku. mau memberitahu. Benar, Itu itu bahaya benar, itu. saudaraku. Yang di dalamku ya, Tapi bukan tidak manusiaku. mau memberitahu. Itu bahaya itu. Kenapa tidak mau memberitahu? Kenapa? Kau akan bantah. Untuk apa diberitahu? Jadi daripada dosa? Saya sudah tahu itu akan dosa. Terkecuali kau menerima pembangkang. Coba kalau Oke. kau menerima- Ya apa yang mau diterima kalau tidak ada pemberitahuan? Iklan dulu bentar, iklan bentar. Sabar ya. Ini Komal goyang ini. Teman-teman sambil tap Pak Matius. Wan, karena saya udah tahu. Sebelum kamu mengucapkan saya udah tahu. Pak Robin, Kau akan bantu, kau akan bangga. Pak Robin. Bentar Pak Robin. Pak Matius buka mute-nya Pak Matius. Pak Matius. Monitor. Ya elah Pak Matius kagak monitor. Ada. Oke Pak Matius, bagaimana Anda sebagai mualaf ini mendengarkan Kristen sama Kristen ini pagi-pagi udah cakar-cakaran begini, bagaimana Saya tanggapan Anda, Pak Matius? sependapat sama hamba Hina, pendapat benar kata-kata Pak hamba Hina itu. Saya sependapat sama beliau ini. Wah, paham. Dia nggak saya. menginformasikan apa-apa kok dibenarkan. Informasi Bapak apa? memang Bukan benar. apa-apa Gini, ini. Bapak, perkataan hamba Hina ini memang benar itu. Yesus itu bukan Tuhan. Nggak ada informasi yang disampaikan. Bagaimana kita mau membenarkan? Tadi kan Harus Bapak, ada informasi dulu. saya sependapat sama beliau ini. Dan memang harus diluruskan ini. Saya percaya Bapak hamba Hina ini benar-benar dia ini kekristenan sejati. Amin, Kristen amin. sejati ini beliau ini. Dia memang Yang betul-betul kutangkap Tuhan bersembunyi. Tuhan. Hah? Nggak Bagaimana diketahui tadi. hamba Hina? Bapak hamba Hina ya? Tuhan Saya itu Matius. bersembunyi, Ya. tidak diketahui. Itu yang kutangkap. Ya, gimana kita mengenali Tuhan gini? Ya. Menyembahlah Sekarang dalam begini. kebenaran, saudaraku. Memang betul Tuhan itu tidak bisa dilihat. Justru Iya. itu dia mengutus sebagai utusan. Dia utus utusan itu. Dia itu. Dia mengutus utusan. Pilihan dari Keo nggak apa-apa, silakan. Nah, Yang penting saudara-saudaraku sudah menyampaikan itu ya, khusus dari Muslim nggak apa-apa ya. Saya juga ini pilihan. Keo, kalau lo Iya, nyerah, lalu Keo, apa yang ada pada kalau lo nyerah, Tuhan? bilang aja Keo. Kalau lo udah nyerah, Apa udah yang kalah, ada bilang pada aja ya. Tuhan? Apa yang ada pada Tuhan yang melekat pada Tuhan sehingga kita tahu Tuhan itu ada. Kalau pengetahuan dunia akan bertolak belakang dengan pengetahuan ilahi, itu jelas fakta. kalau Ya, pengetahuan dulu, penyampaian Bapak, informasikan apa yang ada hamba pada Hina Tuhan ini, yang melekat pada Tuhan sehingga kita tahu Tuhan itu ada. begini. Gampang Kita ini sekali, jangan kamu lari hidup, dari Tuhan teks, itu ada. jangan lari dari. Nggak perlu dengan informasi. Kamu hidup aja sudah Tuhan sudah ada. Apa Lah, yang betul. ada pada Tuhan? Ya. Informasikan Kamu bikin lah, ukuranmu, sehingga kita mengenali jangan bikin Tuhan apa ukuranmu. yang melekat pada Jangan bikin Tuhan. logikamu. Apa yang tidak mungkin bagi kamu Keo, Adanya mungkin bagi yang Maha apa Kuasa. Ya, apa yang nggak mungkin bagi kamu Keo? Informasikan Kamu selalu lah. nggak mungkin, selalu nggak mungkin. Mungkin nggak saya bisa jadi 10? Menurut kamu, nggak mungkin kan? Tapi bagi yang Maha Kuasa mungkin nggak. Bahkan 100 saya juga bisa. Bahkan triliun juga bisa. Bahkan triliun juga saya bisa. Iman dan Hanya logika. berandai-andai. Apa Kita. yang nggak mungkin bagi kamu, mungkin nggak bagi yang Maha Kuasa. Itu aja intinya. Jawab. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, iya bagi kamu.
Bagi Mokasa mungkin nggak? Iya. Berarti kamu mempunyai Tuhan yang nggak mungkin. Pantas saja Tuhanmu nggak mungkin. Apa yang memungkinkan Tuhan itu ada, yang melekat pada Tuhan. Kamu Coba hidup. sampaikanlah yang memungkinkan, Coba yang kamu hidup. mungkin. Ya, kamu hidup. Saya hidup. Kamu hidup. Iya. Coba. Emang kau yang pernah menciptakan saya? Emang langit dan bumi yang menciptakan saya? Kau juga Tuhan yang nggak kelihatan kok, tapi ada. Makanya aku tanya dengan apa tadi menciptakan. Coba informasikan dulu, dengan apa Tuhan itu menciptakan Kalau atas dasar apa apa? kau mengetahuinya, berarti kau lebih tinggi dari Tuhan. Kalau kamu mengetahui dengan apa, berarti kamu lebih tinggi daripada Tuhan. Contoh gini. Nggak usah contoh-contoh, itu dunia. Pencipta Contoh-contoh itu dunia semua, lagu. dunia semua. Itu manusia semua. Nggak usah Itu contoh-contoh masih di lain. dunia ini. Yang tertulis akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap. Apa yang nggak pernah lenyap? Yang tidak kelihatan apa itu? Roh. Betul itu. Bapak hamba hina ini seorang Kristen yang jujur. Salah. Saya baru ketemu Yang dengan tidak Bapak. akan lenyap itu adalah perkataan. Nggak ada, Firman nggak itu lenyap. kekal untuk selamanya. Firman Ya, itu cuma tetap perkataan untuk gimana? Ini selama-lamanya. perkataan saya bisa kau lihat bentuknya. Cuma kau Pak Keok ini selalu Itu banyak pernah framing. lihat. Pak Keok tidak sesuai data di Bible. Kalau Apa, hamba ini data. sesuai Bible. saya sekali Kristen, saya nggak pernah malu menjadi Kristen. Ya itu jelas dikatakan dalam 1 Petrus ya 4 ayat 16. Jangan Bentar, pernah malu. iklan dulu bentar. Gua mute dua-duanya bentar ya. Bentar, iklan. Ikhwan Pila, saya tadi terpental ya. 430 mata memandang ya. Tolong bantu diposting ulang, saudaraku ya, posting ulang semuanya. Jangan lupa bantu di tap-tap. Terima kasih banyak saudaraku semuanya ya, yang sudah tap-tap layar, yang sudah posting ulang, barokallah. Dan yang punya love orange, kasih love orange ya, biar komalnya tidak rungkad. Oke, saya sapa dulu abangku Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Iya Bang Dewa, pagi-pagi ini 5 Kristen 5 denom. Pusing gua ngaturnya gimana Bang Dewa ini, berserak. Saya juga pusing. Pusing saya juga ini. Nah, Uni kalau udah monitor, Uni buka aja ya, mute ya. Ini gua udah pusing ini, gua buat dulu kopi Pak Robin, kopi campur Masako. Saya Dilanjut, juga Mbak Ina, pusing dari lanjut. tadi. Tapi di sini saya serahkan sama Bapak hamba hina ini sebagai yang dipercaya untuk meluruskan otak-otak mereka ini, Bapak hamba hina ini. Silakan Pak Matius, untung Pak Matius udah mualaf. Coba kalau masih oten, ini cakar-cakaran kayak mereka. Aku sini paham Pak hina dari masyarakat saya ini. Jadi Bapak hamba hina, saya percayakan kepada Bapak untuk menasihati mereka ini, meluruskan otak mereka. Saya percaya. Jadi gini, apa yang melekat pada Bukan mute, Tuhan yang Mbak bisa Hina, kita Mbak kenali Hina, tadi bukan kan mute, tidak mute, bisa mute. dijawab. Hidup Tuhan. Walaupun saya menasihati mereka, kalau mereka tidak terima, ya kita tidak boleh memaksa. Iya. Sebagai hamba Allah yang sejati, sebagai hamba Tuhan yang sejati, tidak pernah memaksa. Gini, Hidup ini pilihan. Itu pilihan dari saudara-saudara Keok, silakan. Jangan pernah memaksa dia. Imanmu, imanku, imanku. Ya. Kita pribadi lepas pribadi kepada Maha Pencipta. iman Tapi dulu. jangan pernah kau ajarkan pengetahuan duniamu kepada orang lain. Berdiri dua Jangan pernah kau kaki. paksakan pengajaran duniamu, pengajaran yang sesatmu kepada orang lain. Itu aja pesanku. Tapi hidup ini pilihan, terserah. Ya, saudara aku boleh lihat. Ini berapa? 448 mata memandang. Boleh menilai. Tuhan sudah ada Iya, sebelum apa langit. yang ada pada Tuhan, Tuhan sudah yang ada. bisa Nggak usah kita itu pengetahuan dia. kenali. Nggak usah. Itu kamu bisa berketahui setelah kamu udah lahir. Nggak usah. Jadi Tuhan sudah ada sebelum kamu lahir. Pengetahuan langit. Ya, Tuhan sudah ada sebelum kamu lahir. Langit yang bisa kita ketahui. Ya, Tuhan sudah ada sebelum Yesus ada ke dunia ini. Tuhan sudah ada sebelum ada manusia pertama. Pengetahuan Tuhan langit. sudah ada sebelum langit dan bumi tercipta. Kamu bisa Apa yang mengetahui ada itu setelah pada langit dan Tuhan? bumi tercipta. Ya, itu. Apa yang ada pada Tuhan sehingga kita memastikan Tuhan itu ada? Itu semua dunia. Apa, bagaimana, begini, begitu, begono, itu dunia. Ya memang itu pertanyaan manusia, apa, bagaimana, Ya sudah. untuk apa? Jadi pertanyaan manusia jangan dipertanyakan kepada saya. Pertanyaan ilahi baru boleh pertanyakan kepada saya. Kamu dari tadi dunia manusia terus. Sekali-sekali kok masuk ke ilahi gitu. Kepada yang tidak terlihat. Jelas kenapa
Kenyataan Ya jelaskanlah ilahi itu makanya. apa Kalau yang kamu saya jelaskan, kamu tidak akan terima. Kau tidak akan terima. Kenapa? Masih disekoki dengan pengetahuan dunia ini. Mana ada penjelasan tadi ini? Ilahi Ya Bang Dewa. Bang Dewa ini berjanji mau kasih hotel sampai sekarang tidak ada. Bang Dewa berbicara sekarang. Dewa, wah dia juga ikut pusing. Aduh. Saya pusing tapi pusing 7 keliling ini. Saya pusing 7 keliling ini. Jadi terpaksa kita kasih dulu lah sumber Bapak. Ayo udah gini dulu gini Pak Matius. Pak Matius ini kan mualafnya baru beberapa bulan nih. Nah, tanggapan Pak Matius sebagai seorang yang baru mualaf ketika teman-teman Kristen seperti sekarang mereka cakar-cakaran antar denom, itu seperti apa? Silakan tanggapannya, silakan. Terima kasih dan waktu dan tempatnya ini. Oke, menurut saya inilah menjadi masa, dan saya di sini ini percaya benar sama Bapak yang tadi. Siapa Bapak yang tadi itu? Bapak Hari Hamba Hina. Dan Bapak Hamba Hina ini saya lihat ini orang tidak lama lagi semua mualaf ini, insya Allah semua mualaf deh, semua dapat hidayah ini. Mudah-mudahan. Karena langkah-langkah itu kalau Kristen sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia utusan, sudah tanda-tanda mau Tuhan kasih hidayah dah. Tuhan sudah mau tanda itu, menurut saya itu dia punya tanda-tanda itu, tanda-tanda. Memang kita tidak sadari. Mulai terbuka, wawasan kita mulai terbuka. Karena selama wawasan kita masih tertutup dengan tai, mengatakan Yesus itu Tuhan, itu masih tertutup dengan tai pikiran ini. Kalau sudah kita mengatakan Yesus itu sebagai utusan Tuhan Bapa, sudah mulai terbuka pikiran, dekat sudah mualaf. cerdas. Ya, amin, cerdas. amin. Semoga cepat Bang Amaina. Mbak Hina sudah mulai, insya Allah mulai dapat hidayah. Mudah-mudahan cepatnya Bang Matius, bantu doa saya. Awas, jangan salah mendoakan, bukan cepat pulang ke rumah Bapak, bukan. Ya, tapi begini ya, Pak Matius, kita tanya nih, Pak Anak Gembala dari tadi pengen ngomong. Pak Anak Gembala, coba dibuka mute-nya. Ya. Oke, Pak Anak Gembala, saya ulang sekali lagi, jawab dengan tegas, Yesus Tuhan bukan? Tunggu dulu, aku mau nanya Pak Robin loh. Sabar dulu, nanti setelah pertanyaan saya dijawab nanti tanya Pak Robin. Pak Anak Gembala, Yesus Tuhan bukan? Yesus itu sesembahan. Bukan Tuhan. Yang Tuhan Bapaknya. Yang Tuhan Bapaknya. Nah, sesembahan Pak Anak Gembala ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama, Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Yang kedua, Yesus karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai raja. oke, yang ketiga,
Bapak kita masing-masing. Bapak kita masing-masing, Pak Robin. Jadi masa ini Kristen Tuhannya itu Bapa di surga. Yesus itu bukan Tuhan katanya, tapi sesembahan. Cuman sesembahannya ada 3. Bapak di surga, Yesus sama Bapak kita masing-masing. Terserah kau lah, masa pusing gua dengernya. Silakan. Oke, nama Bapak di surga siapa? Pak anak gembala, nama Bapak? Menurut Keluaran 3 angka 14, nama bapaknya Yesus itu Ayahanda. Ayahanda, oke. Nah, sekarang terakhir dari gua terakhir. Udah dong. Aduh. Oke, bentar. Menurut Mas Sahat, definisi Tuhan itu apa? Tuhan. Tuhan itu kalau menurutku itu definisinya Bapak semua anak yatim. Tuhan itu Bapak semua anak yatim. Mantap. Hancur. Pak Mas Sahat mau tanya apa sama Hamba Hina? Terserah kau lah. Ya, Pak Robin. Oke, sedikit. Itu bukan bapak anak yatim. Bapak anak yatim piatu. Biar komplit. Jangan setengah-setengah. Iya, udah berapa kali diomongin nih. Masa udah berapa kali diomongin nih. Dia pakai setengah-setengah. Masa makan juga setengah-setengah nggak enak, nggak kenyang nanti. Ya udah, aku mau nanya Pak Robin ya, Pak Robin. Boleh. Silakan. Menurut Pak Robin yang disalib itu Menurut saya, nanti saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Menurut Bapak, ya kan yang ngomong Pak Robin. enggak, bukan aku yang ngomong. Ini butuh buku adalah Pak Barang Mana. Bang Ini Masaha, Bapak. Bang Masaha, Bang Robin ini pernah ngomong dia juru bicara Tuhan. Benar nggak, Bang Robin? Takut saya salah. Oh, makanya menurut Bapak jadi nggak salah kalau dia bilang menurut Bapak. Lanjut. Ya, menurut Bapak Robin, yang disalib itu Yesus atau Yudas? Yang disalib itu adalah orang yang serupakan. Itu yang benar. Wah, Islam. Namanya Benar, apa? Curigaan aku terjawab Islam nih Pak Robin. Enggak apa-apa kalau curiga. Berarti kau nggak punya iman. Ibrani 11 ayat 1. Sekalipun kau tidak melihat tapi percaya. Ini kau udah nggak melihat, nggak percaya lagi. Berarti belum ada imannya. Ya, ketika kau memiliki iman sebesar biji sawi, Abu ya disyahadakan aja nih Pak Robin nih udah iman Islam. tidak ada. Nah, ujung-ujungnya pasti seperti itu. Itulah pengetahuan dunia. Aku curiga. Jangan ada kecurigaan. Saya nggak pernah curiga buat saudaraku. Ketika saudara kamu aku Islam, saya nggak pernah curiga. Ya sudah, itu kebenarannya. Ya, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Ketika kau mengaku menjadi Islam, itu saya percaya. Ketika kau mengaku menjadi Kristen, saya percaya. 100% saya percaya, nggak pernah saya bantah. Pak Itu Robin saya, itu iman. aja sekarang Pak. Tapi ini kalau ada kecurigaan, berarti itu belum ada memiliki iman. Nah, Iman tingkat syahadat tinggi aja belum sekarang ada. mumpung ada Unirifa. Sampai ke sana. Kalau Nuripa nanti. Bentar, saya nanti sebentar lagi. Nanti ya, sabar. Saya masih ada sedikit urusan. Ada PR-nya masih. Oh, ini jangan lama-lama, ini gua pusing ini. Aduh, pusing gua. Ya lu sendiri buka komal pagi-pagi, boy. Ada baik. Gak tahu gua heran. Apes lu hari Rabu nih tanggal berapa? 26 ingetin tuh. Apes banget Kristen ngumpul di komal gua, beda-beda denom, cakar-cakaran gua yang pusing. Nggak ada cakar-cakaran. Pusing Abu ya. Ada kadang cakar-cakaran biasa. Bang Jemi, aku mau tanya Bang Jemi. Bang Jemi mau tanya Bang Jemi boleh? Oke, Boleh, silakan boleh. mau tanya katanya Bang Jem. Menurut Kenapa, Bang Bang? Jemi, yang disalib itu Yesus atau Yudas? Yesus lah, Bang. Oh ya Kristen ini pasti udah fix Bang Jemi. Hancur. Aduh, tapi begini ya, ini Carol dari tadi terdiam. Carol coba buka mute-nya, lo udah monitor belum Carol? Carol? Makan bayam ini jadi berhala, kagak jelas. Jadi kalau ditanya sama saya, yang disalib itu Yesus apa iblis? Iblis. Tuh, Masaha tuh. Karena upah dosa adalah maut. Apa arti maut? Kematian. Pak Robin, Jadi Yesus itu nggak pernah mati, saudaraku ya. Yesus nggak pernah mati. Itu yang aku imanin. Tolong syahadatan Yesusku Pak hidup Robin. selalu. Yesusku hidup kekal. Itu perlu ketahui. Kalau ditanya, yang disalib itu Yesus. Bentar, Pak Hamba Hina, bentar, ini ada Bang Langit. Bang Langit, silakan. Bang Langit, di sini mumpung ada Kristen banyak. Ya, Bang Langit kan sebagai seorang agnostik. Di sini ada 4 Kristen.
dan sisanya Muslim gitu. Barangkali Bang Langit ingin tanya-tanya tahu seperti apa kekristenan, seperti apa Muslim. Silakan, ini ada satu slot lagi Bang Langit ya. Silakan naik. Oke, sebelum dilanjut Pak Hamba Hina ya, ini dulu Bang Dewa. Bang Dewa Wa, monitor. Bang Dewa mungkin lagi ngantar anaknya, biasanya jadwalnya gitu Bu ya. Wah, biasanya Bang Dewa izin kan dulu. ngantar anak dulu dia. Enggak izin dia, biasanya izin dulu mau ngantar anak gitu. Emangnya elunya apa mesti laporan Bang Dewa sama lu? Ngaco Dewa ya. Iya. Ya kan Bang Dewa biasanya laporan dulu, Bu ya, gua mau ngantar anak biar kagak disapa maksudnya gitu. Udah yakin Bang Dewa lagi sibuk deh. Saya yakin. Oke, siap. Dan Uni kalau udah monitor langsung saja buka mute ya Uni ya. Ini saya udah pusing ini. Entah yang mana tadi Mas Saha anak gembala menyuruh Pak Robin memaksa supaya bersahadat. Tapi saya sebagai Muslim melarang Pak Robin bersahadat kalau ada paksaan dan bukan hasil berpikir. Karena Islam itu tidak butuh orang-orang yang tidak berakal, tetapi Islam hanya menerima orang berakal. Kalau Pak Robin sudah merasa berakal, ya kalau mau syahadat boleh. Tapi kalau belum merasa berakal, jangan. Saya belum berakal secara dunia. Saya berakal secara ilahi, secara yang tidak dilihat. Jadi banyak orang sekarang berakal secara yang dilihat. Beda dengan saya. Saya berakal secara yang tidak dilihat. Ya, begitu Pak Ibu ya. Setuju? Ya udah, aku tanya Pak Robin lagi deh ya, Pak Robin. Boleh nggak? Boleh, saudaraku. Boleh. Apakah Bapak Robin percaya Muhammad adalah nabi terakhir? Saya percaya. Kan sudah katakan iman. Islam ini udah jelas. Kalau kita percaya kepada sesama manusia, intinya manusia dulu. Kan diajarkan. Apakah kau tidak mengasihi Nabi Muhammad? Kan dikatakan di sana, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kamu nggak sebenarnya Nyamar ya. firman Tuhan itu. Bang Robin nyamar ya. Nyamar. Izin sebentar Pak Robin, saya host yang paling tidak suka dengan orang yang abu-abu nyamar-nyamar. Anda tegas di sini, Anda Muslim apa Kristen? Jawab jujur, tegas. Saya Kristen sejati di mata yang Maha Kuasa, di mata Bapa. Ini saya didengar. Ya, mungkin manusia bisa dikelabui, tetapi yang Maha Kuasa tidak akan pernah bisa kita kelabui. Oke? Saya Kristen sejati, tulen. Dia Kristen, masa lo jangan paksa-paksa dia Islam. Kenapa sih lo masa manusia sekali lo? Saya nggak pernah malu menjadi Kristen. Kristen itu hanya kendaraanku. Bagaimana saya menakuti kendaraanku? Apakah di jalan Bapa atau tidak? Nah ini beda dengan saudara-saudaraku yang lain. Dia Kristen tapi di luar jalan Bapa. Aku tanya sekali lagi deh ya. Iya, tanya sekali lagi. Tanya beribu kali juga nggak apa-apa. Bentar sebelum tanya, masa bentar. Pak Ipo, selamat pagi Pak Ipo. Selamat pagi Bang Abuya. Pak Ipo gimana kabarnya, sehat Pak Ipo? Selamat pagi semua, sehat lagi Semoga santai. Tuhannya Yesus memberkati, amin. Amin. Oke, Pak Ipo ini Kristen bukan? Bukan tahu. Oke, Pak Ipo Kristen ya? Ya. Ya, Pak Ipo, menurut Pak Ipo sebagai Kristen, YHWH ini Tuhan apa bukan? Itu YHWH itu Tuhannya orang Yahudi. Berarti bukan Tuhannya orang Kristen? Bukan. Menurut pemahaman Pak Ipo, YHWH ini apa? Kalau bukan Tuhan? Iblis. Aduh, Iblis. YHWH iblis, bah. Pak Jem, ngeri loh. Muslim aja kagak berani nyebut YHWH iblis. Ini Pak Ipo Kristen nyebut YHWH iblis. Tapi Bang Abuya nih provokator nih. Enggak, tapi saya mah nggak kaget. Mungkin Bang Ipo ini temannya Boroni Yesus kayaknya ya Bang Ipo ya. Oh beda, Boroni Yesus mah dekotisme dia. Saya bukan. Oh gitu. Kan sama tapi pandangannya Bang. Ya, Beda. Itu Yesus. Kalau Boroni Yesus tuh Yesusnya datang kejeblok nggak tahu dari mana. Uni tolong, Uni ada Kristen yang bilang YHWH iblis, ngeri Uni tolong. Bang Abuya nih bisa aja tuh udah kenal lama. Enggak, tapi begini ya, serius Pak Ipo. Menurut Iya. pemahaman Pak Jemi sendiri sebagai Kristen, coba Pak Jem.
Ya, biar Bang Abuya belajar ya. Bentar, ya Pak Ipo. Pak Ipo, saya tanya Pak Jem ya sebagai Kristen. Yahweh ini Tuhan bukan menurut Pak Jemi? Kenapa? Yahweh ini Tuhan apa bukan menurut Pak Jemi sebagai Kristen? Iya Pak, Yahweh itu diyakini sebagai Bapa Allah, Tuhan. Pak Ipo, agak lain Pak Ipo emang. Saya heran Pak Jem, yang benar yang mana ini? Coba Pak Ipo bisa sedikit memaparkan kenapa Anda berani bilang bahwa Yahweh ini iblis loh. Saya aja Muslim, kami Muslim kagak berani nyebutin Yahweh iblis. Anda Kristen loh, silakan Pak. Dan kalau Tuhan Yesus itu ngajar. Saya setuju dengan Pak Ipo, saya setuju. Benar itu. Sepertinya iya ya. Karena Yahweh dalam perjanjian lama pernah memerintahkan Bani Israel untuk membun Amalek. Oh, sekarang Carol juga ikut pemahaman Pak Ipo, Yahweh iblis. Carol. Woi. Saya mengakui kemunculan pemahaman seperti itu dari para Marsion. Demikian. Wah, ngeri sih. Pak Jem. Yoi. Pak Carol mengakui iblis, hamba hina ikut-ikutan iblis juga kayak pemahaman Pak Ipo. Pak Jem doang loh yang mengatakan Yahweh itu. Iya. Posisinya jadi berubah ya Buya ya. Tadinya 22, sekarang jadi berubah ya. Menjadi 31 sekarang. Aduh. Nah, ngeri ini. Setengah mungkin. Setengah. Kalau saya setengah. Karena saya mengakui ada pemahaman seperti itu dari Marsion misalnya. Tetapi saya Emang Marsion kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih. Kan dari dulu pun udah ada, dari abad kedua pun udah ada. Wajarlah dikatakan Pak Ipo itu ini. Kalau yang Marsion itu si Boroni itu pure tuh Marsion dia. Sebentar, begini Nepotisme saja Pak Ipo, biar tidak menimbulkan fitnah. Anda sebagai Kristen bertanggung jawab pakai data. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa Yahweh ini iblis? Coba dibuka kameranya, silakan. Saya udah besarkan Anda, silakan. Iya Bang Ipo, pengen tahu juga saya Bang Ipo. Silakan Bang Ipo. Lagi nggak pegang saya lagi santai nih, nggak pegang begini Alkitab. Pak Ipo, ini pagi-pagi, ayo Pak Ipo, injili seluruh makhluk, semua makhluk injili, ayo. Kan udah pada baca Alkitab dia. Enggak, maksudnya biar pada tahu, ayolah Pak Ipo, bangunlah. Iya. Ya, lanjut Pak Ipo, silakan. Iya. Jadi kan kita tahu sesuatu itu jahat atau baik itu kan dari buahnya. Itu ajaran Yesus kan begitu. Benar. Kamu tahu suatu pohon itu baik atau benar dari buahnya, dari perbuatannya. Jadi kita menilai dari situ. Tapi kalau setara letterlock itu bisa dilihat di 2 Samuel 24 sama 1 Tawarik 21 gitu. Itu cukup jelas bahwa dia tuh setan. Sebutin aja ini Pak, nggak apa-apa Bang Ipo, sebutin aja pada nggak pegang ini pagi-pagi. Yang Saya juga dulu, pegang semua dulu. Coba bentar. Ya, santai aja Bang Ipo, santai. Iya, bentar dulu. Satu Tawarik, bentar ya, saya buka Alkitab dulu nih. Satu Tawarik itu loh yang mengenai apa? Pak. Ya. Ini mau baca mau Pak. Siapa? Kita dulu. Bapak lihat dong dia bawa apa? Apa dia? Dia bawa Alkitab Ya sini sama Pak sini. tuh katanya. Pak. Yang sensus Daud itu loh, 1 Tawarik 21. Oh, ya tahu. Yang sensus Daud itu, yang satu Allah, yang satu iblis ya. Iya, itu 1 Tawarik 21 tuh. Terus sama 2 Samuel 24 tuh. Ntar saya lihat dulu sini. Capek Pak Ipo cari-cari begitu. Tahu ya cerita itu ya. Saya lupa ini ayatnya persisnya tuh. Secara yang tidak kelihatan aja. Ya. Secara yang tidak kelihatan aja. Pak Ipo jangan mengandalkan yang kelihatan.
Iya, intinya gimana? Itu kayak Boroni kan dia bisa Jadi jelasin kenapa ya. kan kita Intinya tahu gimana? bahwa kalau yang membunuh terus apa memberikan penyakit sampar dan lain sebagainya itu kan pekerjaan apa kuasa gelap lah ya, kuasa itu. Nah, itu waktu konsensus itu Daud dicobai, dihasut oleh yang namanya YHWH. Ternyata itu ditawari gitu, disebutnya sebagai iblis gitu, Satan. Satan yang mencobai itu gitu. Pakai nama YHWH gitu. Jadi kita berkesimpulan, saya berkesimpulan bahwa YHWH ya namanya iblis begitu. Oh. Pendapat pribadi Bang Ivo apa seluruh gereja Bang Ivo? Bang Ivonya apa Oh, banyak? kalau gereja nggak berani ngomong gitu. Gereja mah nggak berani ngomong gitu. Berarti Bang berarti Berani, walaupun teksnya ya, kalau saya ada ininya, saya mesti buka komputer itu ada perbandingan ininya, saya udah bikin gitu. Teksnya itu ayat 2 Samuel 24 sama 1 Tawarik Kalau gereja 21. dunia tidak akan berani menyampaikan itu. Contoh dalam Ulangan 23 ayat 18, jangan membungakan uangmu, itu nggak pernah disinggung. Nanti kalau disinggung itu nggak ada jemaatnya. Nah itu Pak Jimmy, itu jelas-jelasnya. Makanya kenapa saya nggak percaya kepada yang tertulis? Nah itu tadi. oh Itu itu saya bilang, sebabnya. saya lihat yang tertulis. Soalnya banyak yang disembunyikan gitu ya kalau Bang Hamba ini Benar, Pak Jimmy udah tahu itu. Jadi Kristen sejati itu akan mengungkap yang tidak enak juga harus diungkap. Oke, sebentar. Kita sapa dulu ya, Pak David Muslim apa Kristen, Setuju. Pak? Mau enak nggak enak harus benar, karena kebenaran tuh bukan soal enak atau nggak enak itu gitu. Makanya itu Ya, Pak Ipo. Bentar sabar. Saya sapa dulu Pak David Muslim apa Kristen, Pak? silakan Pak. Pak David. Konghucu. Oh, Konghucu, siap. Tapi Pak David mungkin bisa nyimak ya, karena ini antara Muslim dan Kristen, tapi nggak apa-apa. Pak David mau tetap di atas atau di bawah, Pak David? Oke, saya mau salam-salam aja sama pacar saya Ripa itu ya. Selamat pagi. Pacar. Agak jelas kau. Pacar. Nice kau, pacar. Biasa ini orang mau membuat framing itu, Pak. Gitulah, udah tahu gua akal-akalan mereka. Lanjut aja Pak Ipo. Gini Pak Ipo, abaikan dia, orang kagak jelas. Oke. Kalau kira-kira pagi-pagi ini Pak Ipo, bisa nggak Pak Ipo buka laptop? Karena saya juga mungkin pernah lihat supaya Pak Jem lebih memahami gitu kan. Kan Pak Ipo udah buat data-data tuh tersusun di laptop Saya Pak Ipo. belum bisa setup ini, saya belum setup kabel-kabelnya nih. Kemarin saya itu ada ini saya belum set nih. Iya. Pak Ivo yang menyatakan soal iblis, Yehua, iblis atau garis miring itu. Itu nih komputer ada saya belum data siap. itu. Sorry. Oh, tapi Komputer saya belum siap. Pak Ivo tahu tentang satu kaum atau satu suku yang melihat bait Allah saja tanpa sengaja lalu dibun-bun. Iya. Yang pegang tabut perjanjian terus langsung mati itu. Ya, yang mati itu. Siapa namanya Itu kan itu memang- yang Daud? Itu Daud juga kesel itu karena masa orang jaga supaya jangan jatuh malah jadi mati dia. Itu sebenarnya memang Allah yang secara aktif melakukan demikian, atau sebenarnya pengenalan penulis akan Allah. Ya kalau setan dibilang Allah ya itu kalau asumsinya begitu bisa. Jadi setan dibilang Allah, disebut Allah. Ya, jadi ya lebih ke pengenalan saja ya. Saya pikir lebih soal pengenalan antropologi, psikologi semasa Karena itu. mereka kan nggak kenal Yesus. Mereka nggak kenal Yesus itu perjanjian lama mana kenal Yesus. Nggak tahu mereka. Oke, bentar Pak Ipo ya, sabar. Biar sambil nunggu Uni ataupun Bang Dewa. Begini Pak Ipo. Itu dalam masalah YHWH kan tadi Bang Kerol sama nih sama Pak Ipo, termasuk Bang Hambahina, cuman Pak Jemi doang yang berbeda. Itu nggak ada masalah ya, karena itu urusan masing-masing ya, silahkan. Itu Bible kalian dan yang berhak memahami ya kalian sendiri, mau seperti apa terserah kan gitu. Cuman begini, ini kan Carol di sini sebagai Kristen nih, Carol.
Gua nanya sama Carol. Carol, lo sebagai Kristen boleh gak di makanan, segala makanan dimakan oleh orang-orang Kristen sesuai dengan data di Bible? Carol. Sebenarnya pasti tidak lah, karena sesuai Kejadian 1 ayat 29 itu kan pada mulanya ketetapannya kan itu hanya konsumsi nabati. Ya terjadi seperti ini ya harap-harap tetap ada sesuai dengan nubuatan, bisa orang menangkap nubuatan dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 untuk ya balik lagi sebenarnya ke Kejadian 1 ayat 29. Berarti Bang Carol intinya Kristen ini dilarang makan B2 ya? Iya, jangankan B2, B1 guguk, bebek juga oke. Oke, sekarang saya tanya Pak Ipo. Pak Ipo makan B2 nggak Pak Ipo? Ya gini, itu yang Kejadian 1 itu sebenarnya rencana Allah awal. Rencana awal tuh begitu. Jadi desainnya makanya dikatakan di Kejadian 1 ayat 31-nya segala sesuatunya tuh baik. Oke, siap Pak Ipo. Untuk paham Mbak Ina, sekarang, Pak Jemi mungkin sekarang, dulu kalau ya. sekarang ini segala sesuatunya jahat. Bentar, Pak Ipo, sabar. Untuk paham Mbak Ina sama Pak Jemi mute dulu. Biarkan Carol sama Pak Ipo ini cakar-cakaran dulu tentang masalah makanan. Silakan Carol, kasih paham. Kemana sih, silakan Carol. Ayo Pak Ipo, silakan. Itu saya bicara dulu ya, gantian nanti. Jadi di Kejadian 1 itu kan segala sesuatu baik, itu tertulis di Kejadian 1 ayat 31. Jadi cara makannya juga udah ditentukan bagaimana gitu. Nggak ada bunuh-bunuhan di situ. Itu segala sesuatunya baik. Itu nanti waktu pada saat di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau yang sekarang nih, kalau sekarang sih semuanya jahat, jadi susah. Begitu, semuanya jahat begitu. Jadi makanya ada kambing dibunuh lah, ini dibunuh, sedikit-sedikit dibunuh. Begitu jadi korban. Pak Ipo gitu. di sensor di bun-bun. Nanti kenapa L di bun-bun, bukan dibunuh. Bun-bun. Oh, di bun-bun ya. Ya bagus, Gitu, bagus lah Pak Ivo sudah mengakui bahwa pada mulanya itu ketetapannya ya tidak ada bun-bunan, maka dari itu tidak ada ya, maka dari itu B2 juga tidak dikonsumsi. Ya itu sudah benar. Nah, kalau dikatakan sekarang sudah jahat, segalanya jahat, ya perlu balik lagi ya. Memangnya walaupun jahat itu semua, apakah memang manusia tidak bisa mengkonsumsi tanpa hewan? Kan tetap bisa. Apalagi pengetahuan modern sekarang sudah mendukung, dan temuan ilmuwan menyatakan bahwa ada negatif ketika manusia mempraktikkan peternakan sekarang. Jadi ya pemahaman Pak Ivo tadi sudah bagus, tinggal dikembangkan, tinggal diterapkan ya, bahwa semula itu memang tidak ada bun-bunan. Nah, kalau terjadi sekarang kan itu melanggar Matius 15 ayat 17 sampai 18 ya. Kali lalu saya bawakan Markus 7 kan. Nah, itu berkaitan, ternyata lebih cocok dengan Matius 15 17 sampai 18 itu. Gitu. Jadi gini, kalau sekarang ini antara surga dan bumi itu antara surga dan bumi itu, tunggu dulu, ini kenapa sih? Antara surga dan bumi itu kalau sekarang itu diaturnya pakai hukum Taurat. Jadi selama hukum Taurat tidak dibatalkan, ya, selama langit dan bumi ini belum hancur, belum nggak ada belum musnah, ya berlaku hukum Taurat begitu. Di dalam hukum Taurat itu ditetapkan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan begitu. Nah, kutuk daripada misalnya melanggar peraturan makanan-makanan itu sudah dibayar, sudah selesai dengan Yesus begitu. Jadi untuk orang-orang yang masih mau mengikuti hukum Taurat ya silakan, nggak apa-apa. Nggak makan babi ya silakan, nggak makan udang ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang mau makan juga nggak apa-apa, karena kondisinya memang seperti itu. Di bumi ini isinya maut, dikuasai oleh maut. Intinya nggak ada pemaksaan. Iya, kamu mau nggak makan ya silakan jadi vegetarian, nggak apa-apa. Bukan berarti Anda dibenarkan, enggak, karena seisi dunia ini sudah dibawa kuasa maut. Begitu. Kita hidup di antara maut begitu. Dan hampir semua kan
apa yang hidup di bumi ini pasti mati. Karena bumi ini dikuasai maut. Kalau di surga nggak ada maut. Makanya di sana mereka nggak akan makan potong-potong apa kayak yang sekarang di kita di bumi. Jangan disamakan, beda. Kalau kita ngomongnya bicaranya tentang surga ya, atau bumi yang baru atau langit yang baru. Bumi yang baru juga nggak ada potong-potong begitu karena nggak ada maut. Selama ada maut kita diizinkan mau makan ya, yang penting jangan potong orang aja buat makan. Itu juga boleh, Pak. Ya, Orang yang boleh. Bumi yang baru apaan Pak Iko? Itu juga boleh katanya, kata Pak Hamba Hina. Saya sudah mengakui diizinkan. Pak Ibu kan sudah mengakui Bang saya Ipo, Bang Ipo. diizinkan. Bumi Artinya yang ada baru yang tadi lain dengar. lebih tinggi lagi. Nggak dengar istilah daripada bumi yang baru. Bumi yang baru diizinkan. apa Pak Ipo? Ya. Tadi saya mau dengar Bang Ipo ngomong ada bumi baru katanya. Bumi baru itu apaan? Iya, bumi baru ini kalau udah penciptaan ini hilang dulu, ini bumi yang Bumi lama baru hilang. itu mirip Yerusalem baru ya. Iya, Yerusalem itu nanti ada Yerusalem baru. Kalau sekarang kan Yerusalemnya lama itu berkelahi terus di sana itu, bom-boman dulu. Itu Yerusalem yang sekarang. Kalau sekarang mah dikuasai maut semuanya. Benar-benar. Itu Ya. nggak bisa. Ya, Pak Ivo sudah mengakui bahwa memang soal maut tadi. Ya, tapi kan bukan berarti kita juga tetap akan mati ya. Tapi bukan berarti kita ini membawakan maut bagi yang tidak perlu merugikan, tidak bakal berbahaya untuk kita. Karena dalam sekali lagi Jadi kalau dalam nggak arti makan pun boleh, nggak makan nggak diharamkan, artinya nggak melanggar peraturan. Makan juga nggak melanggar peraturan karena memang isinya maut di sini. Karena hukum Taurat itu kan mengizinkan untuk bunuh bun-bun. Nah, itu kan Pak Ivo binatang. sudah mengakui mengizinkan. Artinya ada yang lebih tahap taraf moral yang lebih tinggi, ada yang lebih di atas yang diizinkan itu berarti. Kalau ada ikut pilihan di lain kejadian yang satu lebih ya, kalau ikut di kejadian satu, hukum Taurat tentang makanan itu salah, gitu. Kalau ikut kejadian satu, Ya memang di kejadian 129 memang belum ada jamur juga yang dikonsumsi. Saya juga makan jamur. belum ada, makanya Jamur-jamur. belum ada begitu-gitu. Belum ada, makanya kalau ikut itu kan artinya tuh Ya, sapi, bunuh semuanya. Itu kan harus dibunuh dulu baru. Gak mungkin dimakan hidup-hidup. Benar itu. Iya, mesti dibunuh dulu. Iya, makanya seperti Orang dikatakan Jepang tadi, yang makan hidup diizinkan. itu. Terus diakui bahwa itu semua sekedar diizinkan kan. Berarti ada hal lain yang standarnya lebih tinggi daripada sekedar diizinkan itu. Ada yang lebih disukai, dikehendaki lebih. Betul. Allah Ada dibandingkan- standar yang lebih sempurna. Betul. Iya. Betul itu. Bagus itu lah betul. kalau Pak Ivo sudah mengakui demikian ya berarti walaupun diakui bahwa sekarang maut, sekarang sekarang Makanya seperti kalau jahat. ada yang vegetarian ya kita hargain. Kalau dia mau makan hanya biji-bijian ya kita hargain. Berarti dia udah mempersiapkan diri untuk yang hidupan yang akan datang gitu. Ini yang Bang Karo Pak Ipo. Pelopornya di Bang Karo. Nah, oke, sekarang begini Pak Ipo. Nah, satu yang mau tanyakan kepada Bang Kerol. Bang Kerol, tadi pagi Anda makan apa? Bayam, kangkung atau apa? Wah, saya ada proteina dan saya malah tak tahu apa sayur apa itu namanya. Berarti Tapi Anda sayur tidak hijau. makan bayam, tidak makan kangkung pagi hari ini? Iya, tidak, bukan keduanya ya. Nah, sekarang begini Bang Kerol ya. Alasan Anda selain memang data-data di Bible tidak memakan hewan, cuman memakan tumbuhan, itu apa alasan yang paling fundamental mungkin menurut Anda? Silakan. Ya, alasan etis yang fundamental etis ya. Kalau alasan kepraktisan dan alasan efek-efek negatif ada juga positifnya sih tetap. Ya, ke lingkungan hidup. Jadi Alasan tidak mau yang- menyakiti hewan begitu. Aku tadi pagi Abu ya makan daging mentah aku. Daging mentah istriku. Iya, udah. Paham Marina, sabar. Tadi Vulgar, jangan terlalu vulgar lah. tidak mau menyakiti hewan begitu, Pak Kerol? Ya. Oke. Ya, alasan etis ya tidak mau menyakiti. Kalau soal alasan lingkungan itu kan soal efek itu juga kan. Oke, Efek-efek pendukung. Anda tidak mau menyakiti hewan. Anda tahu nggak bahwa tumbuhan itu hidup? Makhluk hidup, boy. Ya. Anda tahu? Mereka semua hidup. Artinya kami meminimalisir yang kami bunuh dari makhluk hidup itu.
Oke, Nggak boleh minimalis. begitu, harus adil. Nah, sekarang kita berpikir secara logika ya, Bang Carol. Kita bun-bun misalkan ayam satu, apalagi yang gede seperti kerbau, sapi gitu kan. Nah, itu satu nyawa itu bisa dikonsumsi mungkin puluhan orang, bahkan mungkin ratusan. Satu nyawa loh. Sekarang Carol ngambil kangkung atau bayam. Nah, nggak bisa Carol cuman ambil satu batang. Mungkin Carol di sana ambil bapaknya, ambil kakeknya, ambil neneknya, bahkan anaknya diambil oleh satu keluarga. Carol ambil nyawanya itu. Lebih parah mana coba? Keluarga kangkung Carol habisin. Keluarga kangkungnya semua. Iya, keluarga bayam. Pembantai. Carol, iya matiin. Dimakan sendiri lagi. Coba lebih parah mana? Lebih parah mana, Bre Carol? Ayo. Keluarga kangkung loh. Kakeknya, neneknya, cucunya, adiknya, kakaknya. Bukan yang bunuh kangkung lah. Bener gak Pak Jem? Terus dimakannya sama sendiri lagi. Kalau kerbau kan satu nyawa itu Bisa berapa orang gitu kan? minimal 50 orang lah, boy. Coba. Carol mikir, ayo Carol, buka mute-nya Carol. Sebenarnya keberatannya bukan soal kejumlah nyawa kan sebenarnya, tapi soal keberatan ke mereka yang punya kemampuan yang mirip dalam hal diberikan sistem saraf. Nah, itu salah satunya ya. Tapi kalau mau dipaksa soal nyawa, jumlahan nyawa-nyawaan ya seperti sebagaimana yang sudah saya akui bahwa kangkung itu sebatang saja, cuman panjang. Nah, makanya satu nyawa saja kan. Aduh, tidak sama mbahnya dan dulunya kan. Batang, percaya nggak Pak Jem makan kangkung cuma sebatang? Oh itu saya imani kalau gitu. Kalau gitu kita main iman-imanan kalau gitu. Karena kan tadi main nyawa-nyawaan. Kagak Nyawa nih. wujud Gini kangkung. aku ngerti loh. Ini Bang Karol, aku ngerti nih omongan Abuya nih. Jadi satu nyawa kebo, satu nyawa sapi bisa buat 100 orang. Karena sapi kan ada yang 1 kintal tuh, satu ton tuh, ada yang 1 ton. Nah, buat satu nyawa sapi buat 50 orang lebih. Kalau Bang Karol menghabiskan 50 nyawa kangkung buat 1 orang. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi apalagi gini Pak Jem, Kan satu batang aja, satu batang kangkung yang panjang. Lo ngambil kangkung nih, Carol ngambil kangkung. Lo ambil kakeknya, kangkungnya lo panjang, ambil satu batang bapak, kangkung, bentar satu Carol, lo nyawa ambil panjang. bapaknya. Pokoknya keluarga kangkung lo ambil. Terus ada satu keluarga kangkung, misalkan Satu anaknya nggak batang keambil. panjang itu, satu batang Itu satu nyawa. anak yatim nanti, anaknya jadi anak yatim. Bahaya Bang itu anak Karol. yatim. Bang Karol berarti belum pernah ternak kangkung ya? Nggak tahu kangkung caranya ditanamnya gimana ya? Ada kangkung akar, itu beda-beda itu. Ah iya. Ada. Tahu nggak Bang Karol? Nanya dulu, Ada. jujur. Di depan saya ini ada kangkung itu. Di depan bangunan yang saya pakai ini ada kangkung. Beda batang itu. Iya. Karena sudah terlalu cepat merayapnya, udah dicabut semuanya ke akar-akar. Dibunuh artinya. Nggak gitulah. Jadi kangkung tuh nggak punya nyawa. Kalau menurut pencipta si YHWH ini, menurut YHWH, yang punya nyawa itu yang punya Nah itu, darah. ada mantap tuh dapat dukungan dari Pak Ivo. Pak Ivo mendukung. Pak Jem beda lagi Pak Ivo, Pak Jem kangkung nggak punya nyawa. Kompak Bang Ipo sama Karol deh. Jadi kalau menurut YHWH itu YVVV, kangkung tuh nggak punya nyawa, pohon nggak punya nyawa. Jadi yang punya nyawa tuh yang punya darah. Yang punya darah punya nyawa. Karena makhluk itu yang disebut makhluk itu yang punya darah. Nah itu yang sebenarnya nggak boleh dimakan makhluk itu. Kalau di Kejadian 1, makanya dikasihnya makanan biji-bijian. Kalau pohon-pohon juga boleh. Begitu karena mereka nggak punya nyawa. Mereka misalnya kalau biji-bijian kan kalau kita makan gitu misalnya buahnya bukan batangnya gitu, buahnya yang kita makan, tujuannya gitu. Makanya di Kejadian 1 tuh dibilang segala sesuatunya baik begitu. Nah di hukum Taurat itu udah beda, itu sudah isinya maut, pembumbunan semua. Boy, potong ini potong itu, makhluk dibunuh. Pak Jem, gimana Pak Jem? Boy. Ya. Bang Ipo bikin kita bangkrut, tambah kere kita.
Makanya gua kadang heran, tapi pemahaman Pak Ipo ini kira-kira Enggak. kangkung ini makhluk hidup enggak itu? Kira-kira Pak Jem, coba Pak. Enggak, karena dia bilang nggak punya nyawa. Nah, kita ngakalinnya kan karena nggak punya nyawa, karena nggak ada karena punya darah. Darah itu kan nyawa itu ada di darah. Nah, kita ngakalinnya makan udang nggak ada darahnya, boy. Kepiting, bikin bangkrut kita udah. Mampus. Pak Ipo, saya itu lagi ngajak Heral berpikir begini Pak Ipo. Oh, kalau sekarang sih, kalau di hukum Taurat tuh pokoknya yang dilarang tuh sesuai hukum Taurat, yang ada listnya itulah, udang nggak boleh makan itu kalau di hukum Taurat. Nggak tahu kenapa, pokoknya udang nggak boleh dimakan, atau karena ngerayap ya. Enggak, tapi jujur Pak Ipo, tapi jujur Anda masih makan B2 nggak Pak Ipo, jujur? Makan lah B2, kalau masih makan kita makan udang mas. Carol? Orang ini, dunia ini dikuasai maut kok. Mampus Carol. Pak Ipo makan B2, segala sesuatu dimakan oleh Pak Ipo. Kecuali bangku dan meja. itu mah gua, Bang Robi. Itu mah gue. berarti tadi Bang Ipo dukungan palsu ya, Bu ya. Nah itu dia ini Bang Ipo ini palsu, Bang Ipo. Bang Ipo gua masukkan lo ke Denom kemarin itu Pak Jami. Denom bansos. Nah, gua masukin lo ke Denom bansos lo, kagak jelas lo. Konsisten Pak Ipo atuh. Pak Ipo mana sih konsisten? Nanti saya masukkan ke Denom bansos baru tahu rasa Pak Ipo. Itu nggak dengar pengakuan Bang Ipo makan B2 itu Bang Karol langsung diem aja, dia ngulang. Aku mungkin aku tertipu. Bang Karol ini Advent mungkin ya. Bang Karol Advent ya. Carol, ngomong kau. Advent ya. Hei. Udah nggak mau ngomong lagi sama Bang Ipo. Tertipu, sakit hati. Ngaku sih Bang Iponya tadi makan B2 lagi. Jangan tanya lagi. Semuanya haram. Cuma saya kalau suruh makan kucing itu nggak mau, saya nggak enak ah. Atau makan anjing gitu nggak mau, orang piaraan ngapain dimakan. Tikus Pak Ipo. Tikus juga enggak lah, geli. Kalau lawar gitu geli lah. Aku makan semua itu Bang Ipo. Ular juga aku makan. Ya kalau orang Manado kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dias. Mungkin lah Dias mau sedikit masuk, tapi saya monitor dulu. Uni udah monitor Uni. Dede Wawa Lagi pakai jilbab ini, lagi pakai jilbab. Bentar lagi. siap Uni siap. Dari tadi Dewa itu monitor. Dari tadi Dewa monitor. Gua Cuma panggilin Bang Dewa. iya, waktu aku yang panggil juga Dewa monitor. Alhamdulillah baik Pak Dias. Cuma Dewa pusing yang mana yang mau ditanggapi, kata Dewa ini. Makanya Dewa mendingan diem aja udah. Makanya aku tertawa sendiri aku dari tadi. Tapi begini Dede Wawa begini, kita kembali lagi ke yang tadi karena barusan itu iklan ya tentang makanan itu. Sebenarnya saya mau ngajak Carol untuk berpikir, karena alasan dia tidak makan binatang itu kan alasannya itu kasihan gitu kan. Kasihan lebih tepatnya terhadap nyawa hewan tersebut gitu kan. Cuman kalau kita teliti, tumbuhan pun dia makhluk hidup, dan ternyata faktanya ya tadi setelah kita teliti, satu sapi bisa dimakan oleh 100 orang kata Pak Jem gitu kan. Terus sekarang kita kangkung nih, tumbuhan atau bayam, bukan berapa nyawa yang dia ambil terus dimakan sendiri gitu kan. Kagak mungkin kita makan kangkung cuman 1 batang, pasti wah itu banyak gitu kan kita makan. Jadi satu keluarga, bukan 1 nyawa lagi, bahkan mungkin bukan 1 keluarga lagi ya, kakeknya, neneknya, cucunya, semuanya gitu. Apalagi kalau kita berpikir misalkan ada 1 kangkung nih, anaknya nggak kemakan, nggak keambil, ini anaknya jadi anak yatim nanti Pak yatim, iya kasihan. Kasihan yatim piatu bahkan. Bang Karol pemikirannya Bu ya, Bang Karol pemikirannya bukan Bang Karol pemikirannya namanya ya, marganya apa tuh kangkungnya tuh. Nah sekarang gini Bang Dewa, ini kan Pak Ipo ini Kristen ya, dia itu mengatakan dengan tegas YHWH ini iblis. Tadi saya bilang begini Bang Dewa, kita aja Muslim kagak berani gitu kan nyebut YHWH iblis. Kenapa Kristen sendiri yang bilang YHWH iblis? Ini gimana tanggapan Bang Dewa? Mungkin silakan Bang Dewa masuk sebelum ke Uni, silakan.
Dewa bilang pusing, bener Abuya nanggapinnya pusing. Nah, Iya. udah pusing duluan Bang Dewa. Sampai ya. Dewa nggak bisa berpikir ini. Tapi kalau untuk Karol sih dia makan kangkung yang mati, yang udah mati, yang udah kuning itu. Oh. Warnanya yang udah kuning. Nah itu. Iya. Iya, jadi kan nggak kasihan kalau udah mati, betul tidak? Itu Matinya bangkai alami. kangkung berarti dong. Bangkai Betul, kangkung. bangkai kangkung. Kangkung yang kena serangan jantung. Bang Dewa lebih parah dari kita, boy. Bang Dewa lebih parah dari kita, boy. Iya kan, kangkung juga ada pernah kena serangan jantung, dicari sama Carol tuh. Kangkung yang udah kuning. Boy, gua seubur-ubur lihat kangkung warnanya hijau terus, nggak pada berubah, boy. Ngomong-ngomong hijau kan dari pagi kita ngomongin hijau nih. Baru gua ngedenger kangkung kuning, Bang Dewa. Buset, pengalaman baru. Mungkin punya penyakit kokonengen. Iya, liper, kena liper. Allah. Pusing bener Bang Deo gara-gara Oten berbagai denom kumpul dalam satu komal bersera lah. Uni kalau lagi lucu-lucunya nih. Silakan Uni, silakan. Buka mic begini noise nggak? Aman, bagus gitu. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat ini tuh bukan hal yang baru ya. Perbedaan denominasi di Kristen itu bukan hal yang baru, tapi memang sesuatu yang dari awal itu sudah ada. Bagaimana kalau kita lihat kenapa muncul konsili itu kan ada perbedaan pemahaman dan perbedaan pendapat terkait banyak hal di dalam internal mereka. Dulu sebelum, jadi salah satu ada tadi yang bilang bahwa YHWH itu iblis, itu salah satu pandangan Marcion, salah satu petinggi mula-mula Kristen yang ditolak salah satu petinggi mula-mula Kristen yang ditolak kali mengkanon Bible setelah kemudian dikanon oleh Athanasius. Nah, jadi si Marcion ini memiliki pandangan bahwa Tuhan di Perjanjian Lama dengan Tuhan di Perjanjian Baru itu bukan Tuhan yang sama, Tuhan yang berbeda. Kenapa Marcion berpandangan seperti itu, dan itu masuk akal karena ketika dibaca kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, kedua kitab ini menggambarkan sosok Tuhan yang berbeda secara karakteristik, secara sifat, dan secara hakikat. Nah, Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu digambarkan sebagai Tuhan yang kejam, ya, banyak peristiwa pembunuhan yang bahkan tidak make sense pembunuhan tersebut, seperti pembunuhan Uza. Mungkin kalau teman-teman baca kisah Uza itu dihabisi Tuhan atau dibunbun sama Tuhan, itu bukan karena dia berbuat dosa, tapi justru karena dia berbuat baik. Perbuatan baiknya itu adalah menyelamatkan tabut Tuhan. Tapi kemudian yang digambarkan sebagai Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama malah menghabisi nyawa Uza. Dan yang kedua adalah Onan dan anak-anak kecil yang tidak berdosa, yang berbeda, bukan dan suku Israel tapi suku Amalek, itu pun dihabisi, tidak luput dari kemarahan Tuhan yang digambarkan atau dituliskan namanya menjadi YHWH ini. Nah, pandangan Marcion ini pandangan yang dianggap bidat oleh gereja mainstream atau gereja mayoritas, ya, gereja arus utama. Kenapa mereka menganggap bahwa Marcion ini bidat? Ya karena kanonisasi Bible menurut Athanasius itu justru menunjukkan bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu adalah Tuhan yang sehakikat dengan Yesus. Kalau Yesus itu sehakikat dengan Bapa, maka ada dua jawaban sebenarnya, terima atau tidak terima secara filsafat umum. Satu, kalau dikatakan sehakikat, orang Kristen itu memiliki konsep pemikiran Tuhan yang lebih dari satu. Saya dan Bang Dewa sehakikat sebagai manusia, tapi pribadi kami berbeda. Maka ada berapa manusia? Ya tentu dua. Nah, untuk supaya membuktikan kalau mereka itu sebenarnya adalah orang yang memiliki Tuhan tiga tapi malu mengakuinya, maka adalah doktrin yang disebut dengan Tritunggal yang muncul di abad kedua melalui gagasan ide dari Tertullianus. Yang kemudian Tertullianus sendiri akhirnya berpindah menjadi Montanis. Jadi makanya sampai detik ini jangankan
teman-teman kita Kristen kita di tahun 2025 ini ya, petinggi-petinggi mereka saja sejak Kristen muncul itu sudah bertengkar tentang siapa Yesus. Jangankan bicara kitab suci ya, tentang siapa Yesus pun sudah bertengkar. Jadi kalau bagi saya sebagai seorang muslimah, ini hanya bukti bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, hudan. Jadi kalau petunjuk itu tidak menyesatkan, tidak bias, tidak meragukan, tidak membuat bingung. Kalau petunjuk, makanya klaim Al-Quran itu adalah petunjuk, adalah klaim yang tak terbantahkan, karena tidak ada satupun di antara kita, alim ulama kita, yang berbeda pendapat perkara hal-hal yang mukamat. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Imran dikatakan bahwa Allah menurunkan 2 ayat, model 2 ayat ya. Yang satu ayat Muhammad, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat Muhammad ini ayat apa? Ayat-ayat pokok, di mana teman-teman muslim dan muslimah tahu isinya tentang perintah, larangan yang jelas, tidak terang benderang ya, tidak bias, tidak ambigu, seperti perintah wa aqimus sholat, perintah untuk melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, berhaji, berpuasa, kemudian patuh kepada orang tua, dan larangan-larangan lainnya. Dan tidak boleh memakan babi secara mutlak, namun diberikan toleransi ya, secara mutlak tidak boleh, tetapi ketika situasi dan kondisinya memang lebih mementingkan nyawa kita, maka diizinkan toleransi dari Allah. Bahkan dituliskan di dalam Al-Quran tersebut, kata Allah, diharamkan bagimu makan babi kecuali kau tidak menginginkannya, tapi kau dalam keadaan terpaksa. Nah, Tuhan yang benar itu Tuhan yang tidak membebani seharusnya, karena kalau ada Tuhan membebani, pertanyaannya buat apa manusia dibebani sesuatu yang tak mampu manusia angkut. Kalau Tuhan itu Maha Pengasih, maka seharusnya Tuhan tersebut memudahkan kita untuk kenal dengan Tuhan tersendiri. Tapi kalau Tuhan itu Maha Pengasih, tapi Dia mempersulit kita untuk mengenalnya, artinya Tuhan ini mengaku saja kasih, tapi sebenarnya menyulitkan kita. Maka Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang namanya petunjuk itu tidak bias, tidak meragukan. Tapi kalau kita, mohon maaf, kita sedikit. Panjang-panjang, simpel aja, singkat. Saya tidak ikut kepada tamu-tamu di sini. Saya ikut bagaimana pernyataan dari host dan moderator. Kalau host dan moderator yang nyuruh saya berhenti, saya berhenti. Udah, kalau saya ya, saya tidak pernah tunduk kepada siapapun kecuali yang berwenang. Itu prinsip saya. Karena saya anti dijajah gitu. Nah, jadi klimaksnya adalah bahwa teman-teman harus tahu perbedaan di Kristen itu bukan hal yang aneh. Memang sudah menjadi keniscayaan karena Allah sudah katakan itu di Al-Quran bahwa mereka itu akan berpecah, itu pasti. Maka kepastian dari Allah itu kita saksikan sebagai bukti bahwa Al-Quran benar dengan segala yang difirmankan oleh Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dilanjut, nanti kita masuk ke topik pembahasan tentang kristologi dan teologi. Mungkin saya kasih sedikit materi, lanjut dulu yang lain untuk membahas ini. Menanggapi dan menanggapi boleh, silakan. Oke, siap. Uni, barokallah ya. Ahi Musa, assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sekejap aja saya bernarasi, siap tuh turun ya, boleh? Oh siap, fadol akhirnya, fadol. Izin sama saudara-saudara Kristen. Nih, masya Allah, saya nyimak dari tadi itu, dari awal mula tuh ya. Inilah yang dikatakan diskusi. Saya salut nih, dari tadi itu kagum saya. Artinya kawan-kawan Kristen di sini datang dengan bertujuan silaturahmi, ya, silaturahmi antara anak bangsa walaupun berbeda keyakinan, saling mendakwahkan satu dengan yang lain dan tidak ada tendensi kebencian. Asik, saya dengarkan dari tadi itu, saya ketawa-ketawa senang gitu ya, bukan ketawa jengkel tapi senang. Jadi budayakan hal-hal diskusi humoris seperti ini dibudayakan. Artinya supaya dapat membangun, selain daripada dakwah kita sampai, juga dapat mengedukasi lebih baik dari sebelum-sebelumnya, yang dimana tendensi kebencian itu sangat kental sekali. Mohon maaf saya singgung edis sedikit ya. Biar ada inilah, mumpung ada dapat didengar, maka saya sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Edis, contoh hari ini dari sebelum-sebelumnya hingga menyebabkan baku hantamnya sesama Kristen begitu frontalnya, bukan hanya kepada umat Muslim saja. Nah, di sini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Edis,
oleh para penghujat itu tidak mencerdaskan anak bangsa, tidak mencerdaskan umat, melainkan hanya menebar kebencian yang suatu hari nanti tidak menutup kemungkinan api di dalam sekam akan meletup di kemudian hari. Sarah itu pasti akan terjadi jikalolah prinsip-prinsip seperti Edis itu dibanggakan, lalu dijadikan hal yang paling hebat, lalu mesti dibela mati-matian, maka celaka kita sebagai anak bangsa. Nah, jadi budaya diskusi humoris seperti ini, kalaupun dapat terus dilanjutkan. Saya rasa itu saja, Buya. Terima kasih. Bang Musa, apa kabar Bang Musa? Alhamdulillah baik saya Uti. Sampai lupa saya ucap salam tadi, Masya Allah. Saking buru-burunya takut dikeburu dikik. Saya ulangi lah. Ya. Assalamualaikum. Tidak, saya di Jawa, Uti. Saya ulangilah, saya tadi tidak bersalam, saya ulangi salamnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para di room, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah semuanya, dan selamat pagi untuk kawan-kawan Kristen, saudara-saudara Kristen. Ya, terima kasih, diskusinya sangat luar biasa, humoris, bikin senyum-senyum, ya kan, menyehatkan. Nah itu saja. Semoga Allah merahmati antum-antum semua. Barakallah. Ayo Musa, kalau mau standby di atas gak apa-apa, standby aja. Ini mumpung ada keluarga kangkung di sini. Lanjut Uni. Saya cari perpuluhan. Saya merekam soalnya. Siap. Terima kasih Aki Buya, Aki Dewa, Uti Rifa. Semoga Allah senantiasa merahmati antum-antum semua. Allah murahkan dari segala munajatnya. Allah imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang antum-antum semua usahakannya. Barakallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Uni, gimana, mau langsung ke pembahasan atau mau ditanggapi dulu ini sama teman-teman Kristen Uni? Ya boleh, kalau ada yang mau menanggapi silakan aja. Oke, silakan, mungkin dari Pak Jem atau Pak Ipo atau Bang Kerel. Yang penting satu orang ya. Pak Ipo, monitor Pak Ipo. Pak Ipo. Ya, monitor. Oke, Pak Ipo, dibuka dulu kameranya. Pak Ipo, kalau mungkin kita ke kamera. Pak Ipo deh. Aku belum pernah ngobrol sama Pak Ipo nih. Mungkin kita wawancara Pak Ipo deh mungkin ya. Boleh, kan bagus itu. Ada pemikiran yang berbeda dari Pak Ipo nih, mudah-mudahan. Tapi saya instruksi dulu Uni untuk Pak Ipo. Nah, bagus itu, udah buka kamera. Lanjut Uni, fadhol Uni. Jadi Pak Ivo nih pernah, kalau nggak salah pernah bertemu sama saya di satu room ya. Belum pernah. Dibuka mic-nya Pak. Kita nggak dengar mic-nya. Belum kayaknya. Belum. Oke, Pak Ipo nih salah satu pemikir dari kalangan Kristen yang pemikirannya berbeda banget ya Pak dengan Kristen yang mayoritas ya. Benar nggak, Bapak? Iya, beda saya. Nah, sama adik saya aja beda saya. Kalau untuk gereja sendiri, Bapak punya gereja khusus nggak? Maksudnya kayak ada gereja tertentu gitu? Enggak punya gereja khusus. Saya senang kebul sama orang Kristen, tapi saya nggak punya gereja. Oh, memang tidak ada di satu gereja tertentu gitu ya? Sorry enggak. Cuma saya senang kumpul sama orang Kristen, senang. Ya. Tapi enggak hanya orang Kristen dalam juga, ranah teologis, juga Islam maksudnya banyak. Saya bicara dalam Islam juga konteks banyak, ada Hindu, ada macam-macam. Enggak, saya bicara dalam Indonesia konteks kan pengajaran. Ya, maksudnya dalam konteks pengajaran ada ini, kalau kami kan kayak majelis taklim gitu, kayak perkumpulan untuk pengajarannya itu seperti apa? Apakah memang sudah ada perkumpulannya gitu, sinode atau segala macam gitu? Oh, enggak ada. Kalau gereja ya ikut aja, ikut. Oh, jadi kalau gereja Bapak ikut yang biasa, tapi pemikiran saja yang berbeda begitu? Iya, berbeda. Misalnya kalau mereka merayakan Natal, saya nggak merayakan Natal. Mereka merayakan Easter, saya nggak merayakan Easter. Oh, jadi hanya di tindakan pribadi saja yang berbeda, tapi pemikiran. Iya, pribadi dan keluarga ya. Karena kan saya cara berpikir Bapak ini saya sudah diketahui sama orang-orang banyak dari kalangan Kristen yang lain nggak? Oh, udah. Kalau saya mah udah pernah di Anatema juga udah. Oh, sudah pernah di Anatema? Nah, sewaktu di Anatema pemikiran itu tidak ada larangan untuk ke gereja lagi atau seperti apa gitu? Oh ya, untuk yang ke gereja itu nggak boleh. Oh, tidak boleh ke gereja tersebut. Tapi kita nggak usah sebutin namanya kan, pokoknya ke gereja yang itu kita yang tidak sebutkan merek, cuman kita ini kan kita wawancara pengalaman Pak Ivo sebagai Kristen yang
berbeda Enggak, cara saya nggak berpikirnya. ngerayain Halloween tuh, bawah bilang kan rayakan apa Halloween enggak, Oh, Halloween Valentine itu tidak enggak, sama apa yang gitu-gitu enggak lah. Saya percaya hukum Taurat, soalnya saya percaya Oh, Taurat jadi hari raya. berarti Bapak percaya seluruh hukum Taurat 600 misfot Bapak masih percaya sampai detik Saya ini? percaya, Taurat saya percaya. Termasuk mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tahu. Bukan berarti saya lakukan ya, saya percaya, Tapi bahwa percaya. itu memang pernah dihukumkan gitu loh. Dan hukum itu menurut Bapak masih untuk seluruh alam semesta atau untuk tertentu atau untuk waktu tertentu? Ya itu hukumnya sang pencipta itu, kalau dibaca di Taurat tuh kan yang menciptakan manusia Yod-Heh-Vav, dan dia yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Jadi tadi Bapak hukumnya- percaya kalau Yod-Heh-Vav itu bukan Tuhan tapi iblis. Jadi gimana? Ya, tapi nggak bisa disangkal di Taurat itu bahwa Yod-Heh-Vav itu pencipta, yang menciptakan dan dia memberi hukum. Nggak bisa Dan disangkal. dia sendiri adalah iblis gitu. Iya. Jadi yang menciptakan kita seluruh alam semesta ini iblis. Iya. Menurut Bapak. Dan Iya. Bapak percaya itu? Iya. Tunggu. Sekali lagi. Boleh saya record nggak ini, Pak? Ya. Boleh saya rekam nggak ini? Mau direkam mau dibuat apa ya? Kita kan di sini Pak, kalau kita tampil di publik ini kan izin ya, saya mau mereaksinya sebagai bahan untuk edukasi ke publik bahwa ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya. Iya, itu Oke. pemikiran. Jadi berarti memang Bapak percaya bahwa pencipta alam semesta ini adalah iblis gitu. Uni, Kalau nggak izin iblis, sebentar Pak Ipo, gini. mohon maaf setengah detik ya. Saya sapa dulu nih saudara saya dari agnostik yang lagi belajar. Pak Langit, selamat pagi Pak Langit. Ya pagi host. Oke, Pak Langit mungkin bisa nyimak dulu nanti kalau ada sesuatu yang mungkin ingin tahu, ingin ditanyakan sama Muslim atau sama Kristen. Nanti Pak Langit bisa bertanya ke Uni ataupun ke Pak Ipo ya. Uni dari Muslim, Pak Ipo dari Kristen. Oke, Bang Langit ya. Oh, siap. Ya, Bang Langit, terima kasih. Lanjut Uni, lanjut. Boy, aku mau nambahin dulu, Boy. Soalnya tuh, Boy. Bang Ipo itu tadi Uni nanya sama Bang Ipo. Bang Ipo dengar nggak? Uni nanya boleh direkam atau enggak? Takutnya. Dengar. Takutnya gini, nanti efeknya takut ke tetangga atau siapa nggak enak. Jadi Bang Ipo pikirin dulu, kalau Bang Ipo memperbolehkan Uni bakal rekam. Kalau tidak pun tidak apa-apa Tidak ya Uni. pun, kalaupun saya tidak merekam pun saya pastikan ya, saya tidak akan mempublish, tapi orang-orang sudah record ini karena ini kan di ruang publik. Setiap Iya, orang iya. pasti sudah merecord ini. Jadi Bapak, saya hanya sebagai manusia yang menghargai keputusan pribadi seseorang, saya harus bertanya karena ini statement yang mohon maaf, ini Bapak tahu kan statement ini statement besar loh, statement yang maksudnya bukan statement biasa, statement yang luar biasa, statement yang Ya, kita ngomong yang ringan-ringan aja kalau gitu. iya. Enggak, maksudnya statement tadi itu kan statement yang membuat agak sedikit, maksudnya orang pastilah namanya Marcion ini salah satu aliran agama Kristen yang di anatema, memang saya tahu itu, bahkan dimusuhi. Bedanya gini, kalau Marcion itu mungkin Boruni Yesus ya masuk ya. Jadi kalau Marcion itu Ada Boroni, ada banyak sebenarnya Pak, bukan cuman Boroni saja, tapi ada kalau banyak. itu pahamnya beda sama saya. Kalau saya mempercayai Taurat, jadi saya mempercayai Taurat. Tulisan Musa saya Ini percaya. agak konsekuensinya tulisan gini Nabi. Pak, izin ya, ini ya. Mungkin saya prolog dulu ya Pak ya, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara teman-teman semua. Saya sedikit prolog dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Semoga selalu sehat, diberikan rahmat oleh Allah yang muslim. Dan saudara-saudaraku yang non-muslim, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi kalian semua yang masih menyimak diskusi lintas agama ini. Saya pribadi sebagai seorang pendiskusi lintas agama, motivasi diskusi itu adalah yang pertama sekali mengedukasi publik tentunya, dan juga mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu yang sudah saya dapatkan. Artinya tujuan saya berada di tengah-tengah teman-teman semua adalah menjalankan kewajiban dan hak saya sebagai pribadi yang diizinkan dan diberikan perintah untuk belajar dan mengajar. Nah, saya lebih senang menggunakan platform hiburan untuk belajar dan mengajar. Sorry, saya lap dulu, mungkin agak kabur ya. Nah, jadi kalaupun teman-teman tahu mindset atau motivasi kami berada di sini, saya pribadi tidak mewakili yang lain. Saya di sini untuk mencoba mengedukasi publik
dalam ranah keimanan dan ketuhanan bahwa ternyata ada pemikiran-pemikiran yang berbeda di antara kita. Nah, sikap kita seperti apa? Kalau masalah opini, pemikiran, kita tidak bisa memaksakan teman-teman karena setiap orang itu punya background yang berbeda. Maka saya mengajak teman-teman untuk tidak melontarkan kata-kata keji kepada orang yang berbeda dengan teman-teman semua. Bisa kalau Pak Ivo berbeda dengan kita tidak mesti harus menghujat Pak Ivo. Karena Pak Ivo adalah orang yang punya hak, punya pemikiran, dan seandainya pun pemikirannya mengajak untuk membenci, baru kita boleh untuk membantahnya. Tapi selagi itu pemikiran pribadi tentang pemahamannya tentang keagamaan, maka itu hak dia untuk menerima pemikiran untuk menyampaikan pemikiran tersebut. Kita tidak punya hak untuk loh ini mati ya, signalku mati nggak? Enggak hidup kok, dengar saya. Oke, sorry. Kamera juga hidup. Oke, kita tidak berhak untuk kita tidak berhak untuk menghakimi, kita tidak berhak untuk memaksakan pendapat, dan kita tidak berhak untuk menganatema. Kalau saya pribadi tidak berhak untuk menganatema pemikirannya Pak Ivo ya, karena saya adalah seorang muslimah. Justru saya akan menjadikan sebagai pembelajaran setiap apa yang Pak Ivo sampaikan kepada kami seperti itu. Nah. Tadi saya sudah mulai prolog diskusi dengan Pak Ivo, teman-teman ya. Dan yang di YouTube, teman-teman, mohon maaf, ini sedikit agak nge-lag. Saya coba untuk perbaiki. Mudah-mudahan masih ada kedengaran suara saya. Nah, tadi sempat kita ngobrol dengan Pak Ivo, dan Pak Ivo mengatakan bahwa entitas kepribadi pertama yang diyakini oleh seluruh umat Kristen sebagai Bapa, yang adalah Bapa ini adalah pencipta langit dan bumi. Dalam kekristenan itu memiliki kesamaan ya, atau homoousios dengan Yesus. Maka Pak Ivo mengatakan bahwa tokoh pribadi pertama itu adalah iblis begitu. Dan pemikiran seperti ini sama persis seperti pemikiran dari Marcion. Walaupun mungkin ada perbedaan, tadi Pak Ivo sudah katakan bahwa pemikirannya ada berbeda dengan Marcion yang adalah tokoh-tokohnya seperti siapa namanya, Boruni. Nah, ternyata Pak Ivo memiliki pemahaman seperti ini. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasan. Mungkin saya lebih ingin Pak Ivo menjelaskan kenapa sih Pak Ivo berpikir seperti ini, apa alasannya, kenapa Pak Ivo mengatakan bahwa pribadi pertama itu adalah iblis. Mungkin biar netizen semua tahu, biar tidak ada kesalahpahaman. Mungkin alasannya dulu. Silakan Pak Ivo, saya mute untuk diperdengarkan. Silakan Pak. Nah, menurut saya, kapan saya tahu itu? Kalau waktu kecil saya nggak tahu, jadi saya baca aja gitu. Setelah saya memahami, ya udah dewasa lah, usia kurang lebih 30 ke atas lah itu. Nah itu saya memahami ini nggak sama ini gitu. Saya baca, saya udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik, udah berkali-kali lah. Terus saya bilang ini nggak sama ini tokohnya ini. Memang ada disebutkan mengenai Yesus ada di situ. Tapi kalau kita lihat Yesus di Taurat tuh di mana dia posisinya? Lebih posisinya kepada korban. Jadi kalau lihat sifatnya Yesus itu kan dia sebagai korban gitu. Domba Paskah gitu. Kalau di Taurat memang Musa menuliskan, tapi apa yang dituliskan? Bukan yang datang membunuh anak-anak Mesir, bukan, itu bukan Yesus. Bukan karakter Yesus membunuh anak Mesir atau menyuruh membuat patung ular itu tembaga, terus orang Israel harus menyembah patung itu bukan Yesus. Itu bukan karakter Yesus. Makanya saya bilang ini ada tokoh lain gitu. Nah, dari situlah saya baca, saya ketemu 2 Samuel 24, 1 Tawarik 21. Saya simpulkan ya ternyata YHWH itu gitu. Jadi sesederhana itu. Kemudian ya kalau dipanjang ya saya udah bikin tulisan banyak saya kasih ini. Udah bikin tulisan, cuma saya nggak publish tulisan saya sendiri. Kalau lagi ngobrol gini saya kasih lihat di komputer, saya kasih lihat nih gini gitu. Ada tulisan saya juga ada di yang publish juga ada. Cuman saya nggak. Ivo ini nama cucu saya sebenarnya. Nama saya bukan Ivo kalau di apa media sosial lain. Cuma kalau Ivo ini nama cucu saya, ini akunnya cucu saya tadinya. Saya pakai, saya nggak ngerti TikTok tadinya. Jadi cucu saya yang bikin, ya sudah pakai aja. Jadi gitu, kalau misalnya membandingkannya tuh dari situ, dari baca,
terus menerus saya perhatikan nih beda. Memang ada nubuatan Yesus misalnya di Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 53, Mazmur 22, ada banyak lah tentang Yesus, tapi bukan yang pelaksana waktu di perjanjian lama itu bukan pelaksana, itu bukan dia gitu, karena beda sekali karakter gitu. Siapa Rifa, Bunda Rifa. Nah, jadi Pak Ivo sendiri meyakini bahwa entitas atau pribadi yang pertama itu yang menciptakan itu iblis, dan Yesus itu sebagai Tuhan tidak menciptakan, begitu? Ya, firman. Jadi kalau firman itu kan nggak punya bentuk fisik. Firman tuh punya suara, tapi nggak punya bentuk fisik. Kalau di Hindu tuh namanya Om, getaran yang punya frekuensi tapi punya kuasa gitu ya. Kalau di Kristen nih saya menggambarkannya, dijelaskannya sebagai firman. Nah, kalau firman itu nggak ada ininya bentuk fisiknya. Kalau kita lihat di perjanjian kejadian 2 itu Yod-Veh-Vaveh itu punya fisik, suara kakinya terdengar, kemudian dia membentuk pakai tangannya. Jadi dia ada fisiknya itu. Gitu. Yesus itu kalau waktu di perjanjian lama dia firman mana ada fisik, nggak ada, tampaknya juga nggak ada. Orang firman kok, logos memra, gimana ada ininya, fisiknya nggak ada. Berarti Yesus tidak menciptakan langit dan bumi. Dia punya fisik pada saat Bunda Maria mengandung dia. Itu dari zigot jadi bayi, jadi anak manusia lahir gitu. Itu fisiknya itu. Coba saya mau dengarkan keyakinan Bapak sekali lagi. Apakah Bapak secara sadar mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah iblis, begitu? Malaikat. Bukan, tadinya dia adalah malaikat, kemudian dialah malaikat jatuh itu. Ya, kita gini kan, iblis itu sebenarnya bisa disebut kepada manusia, bisa juga disebut kepada malaikat atau makhluk-makhluk lain. Iblis itu artinya yang bertentangan dengan kehendak yang benar gitu. Jadi iblis itu yang salah gitu. Pikiran yang salah disebut iblis, mau manusia. Saya paham. Begitu. Kita tidak mendefinisikan iblis karena kita tahu iblis itu adalah segala sesuatu yang salah lah. Dan Bapak meyakini kalau pencipta alam semesta ini tadinya adalah iblis. Iya, malaikat-malaikat itu. Dan Yesus waktu itu belum bisa berbuat apa-apa. Maksud saya, sedangkan Yesus, entitas Yesus pada waktu iblis menciptakan langit dan bumi ini, dia sudah ada belum? Sudah menjadi Tuhan? Sudah firman dia firman. Dan dia jadi kalau lihat bentuk fisiknya belum ada. Begini, bentuk fisiknya nggak ada, tapi dia firman. Firman itu kan nggak punya bentuk fisik. Artinya sebagai kekuatannya dia sudah memiliki kekuatan. Sudah ada. Jadi identitas ininya dia belum punya fisiknya, tapi dia punya pribadinya itu sudah ada. Rohnya gitu sudah ada. Firman, makanya disebutnya firman. Begitu. Oh, maksudnya misalnya di kejadian dia 1 sudah berkehendak belum? Pada waktu dia itu tuh sudah ada sudah punya kehendak. Dia jadi persis kayak sifat-sifat manusia, cuma belum punya fisik. Persis kayak manusia, punya kehendak, punya pemikiran, punya ucapan, punya segala macam, tapi nggak punya fisik. Gitu, dia roh gitu ya. Tidak punya fisik, tapi roh. Tapi yang menciptakan langit dan bumi adalah iblis. Ya, yang punya fisik. Nah, itu makanya banyak beberapa Kristen juga tahu yang menciptakan itu malaikat, para malaikat. Di kejadian 2 itu yang menciptakan Adam dan Hawa itu malaikat gitu. Tapi nggak semua orang Kristen, ada sebagian. Saya ketemu misalnya misalnya Pastor Apollo Kibuloy, saya pernah dengar. Terus siapa lagi itu? Dia ngerti bahwa itu yang di situ itu, oh ini orang paham berarti. Gitu. Ada beberapa yang saya lihat, tapi kalau di Indonesia jarang. Di Indonesia jarang, banyak kan di luar negeri gitu. Tapi mohon maaf nih ya, saya akan sedikit masuk ke ranah ini. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Ivo itu memang tertulis, benar nggak? Memang begitu kenyataannya dan tertulis. Dan orang Kristen kalau bilang gini pun mereka biasanya kan menafsir. Ya kan, mereka menafsir bahwa oh itu adalah sebelum Yesus hadir ke dunia dan bla bla segala macam, benar nggak Pak Ivo? Nah, kalau kita bicara secara tekstual, tertulis memang seperti itu tertulisnya, bahwa Tuhan di perjanjian lama itu adalah kumpulan dari beberapa tokoh spiritual. Kalau dibilang malaikat memang itu tidak tertulis, cuman ada seperti perkataan marilah kita menjadikan manusia segambar serupa kita.
Dan walaupun itu menurut Ibu Rita Wahyu sebagai seorang yang memiliki ilmu dalam bahasa Ibrani adalah sidang ilahi, di mana sidang ilahi tersebut maksudnya adalah Tuhan Bapa mengajak malaikat untuk menciptakan. Kalau menurut Ibu Rita Wahyu bukan minta izin atau mengajak menciptakan, tapi memberikan informasi kalau ada penciptaan seperti itu. Terlepas daripada tafsiran-tafsiran tersebut, kalau dibaca secara tekstual memang umat Kristen ini terbentur kepada Bible dan juga doktrin. Doktrinnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka Pak Ivo mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, betul kan Pak? Nah, karena sosok Yesus sebagai Tuhan. Sebentar dulu. Kita itu gini loh. Kita diskusikan. Harus diluruskan. Gini, ini kan bukan tempat di mana kita bisa memaksakan kehendak kita. Ada aturannya. Pertama, kalau Anda tidak sepakat dengan orang yang Anda hadapi, tidak mesti harus Anda memaksakan orang sepakat dengan Anda. Yang kedua, ketika Anda ingin bicara, karena di sini juga masih ada orang yang bicara, biarkan orang lain berhenti dulu dan kita bergantian. Kalau Anda tidak sanggup, jangan naik ke sini, ya. Karena kalau sudah ada saya di komal manapun, selagi itu saudara saya Islam mengizinkan saya bicara, biasanya saya tidak izinkan kalian itu untuk menjajah. Menjajah itu maksudnya apa? Mengganggu kami, ya. Dan kalaupun kalian adalah orang-orang yang tidak sepakat dengan pernyataan Pak Ivo, kalian diizinkan bicara, tapi nanti ya, sabar. Saya masih menggali cara berpikir Pak Ivo. Pak Ivo, boleh dijelaskan kepada kami enggak? Sekali lagi bahwa pertama penekanannya pencipta langit dan bumi adalah iblis, itu dari Pak Ivo sendiri dengan secara sadar, tidak ada paksaan. Betul Pak Ivo, tidak ada yang memaksa Bapak dan Bapak tidak berkong kali kong dengan lembaga manapun untuk menyatakan pemikiran seperti ini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah iblis. Mungkin lebih spesifik Pak, bisa disebutkan alasan kenapa Bapak mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi atau YHWH itu iblis? Silakan Bapak jawab Pak. Kalau bisa pakai dalil ya Pak. Iya, jadi kalau dalilnya tuh gampang tuh di 2 Samuel 24 sama 1 Tawarik 21 itu jelas sekali. Jadi Yod-Veh-Vaveh itu disebut sebagai iblis begitu. Di 2 Samuel 24 sama 1 Tawarik 21. Tapi kalau kita mau periksa dari buahnya, ya apa yang dilakukan oleh Yod-Veh-Vaveh itu bisa dia bacalah. Tadi seperti sudah disinggung kan bahwa karakternya gini gitu. Banyaklah di situ. Nah, karena Tuhan saya Yesus ya, saya punya tolok ukur. Kalau Yesus nggak ada, saya nggak punya tolok ukur sebenarnya. Ini yang benar yang mana ini sebenarnya gitu. Saya bisa menganggap bahwa Yod-Veh-Vaveh benar, bisa karena itu tertulis di situ. Kalau saya mempercayai ini ya isi Taurat. Saya mempercayai isi Taurat soalnya. Cuman kan karena ada Yesus, jadi saya mengenal mana ini Allah yang benar. Seperti Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu mengenal Allah yang benar yang mengutus Yesus Kristus. Nah, saya mesti mengenal. Dari mana saya mengenal? Dari Yesus Kristus. Dia memiliki buah-buah yang berbeda. Dan itu menunjukkan karakter, begitu. Karakter daripada Tuhan yang benar, begitu. Makanya saya bilang, saya bandingkan. Nah, bandingkan itu. Lihat, oh ini perbedaannya jauh sekali. Ternyata di literaturnya, di teksnya juga, nggak usah cari susah-susah, sudah tertulis. Oh ya sudah, sesimpel itu, sederhana sebenarnya. Baru lebihnya setiap saya baca saya udah paham. Oh ini kelompok yang ini kelompok yang ini gitu. Misalnya yang memberi nama Israel itu bukan Yod-Veh-Vaveh, tapi ada Allah lain yang bergulat sama Yakub, itu yang memberi nama Israel begitu. Tapi oleh Yod-Veh-Vaveh diklaim sebagai anaknya. Nah gitu. Ini kan dua nih, ini nggak bisa disamakan. Yang satu nyebutnya pakai L, yang satu nyebutnya Yod-Veh-Vaveh, begitu. Jadi banyak lah, kalau itu banyak ininya, poin-poin yang bisa menunjuk ke sana gitu. Misalnya ada tamu Pak, kita sapa dulu, mungkin ketidaksabarannya untuk menjawab. Mungkin biar kita kasih kesempatan. Bapak itu ya, saya sapa dulu. Kalau Anda tidak bisa ikut aturan kita, Anda nggak bisa ikut di sini. Ya, kalau Anda tidak bisa sabar, pasti Bapak ini. Kalau Anda tidak bisa sabar mengikuti metode ini, silakan turun ya Pak. Kalau Anda tidak sanggup di sini. Bung Melki, halo Bung Melki, kita biarin Bung Melki, nggak apa-apa itu orangnya. Silakan Pak. Saya mau naik telepon lagi. Dari gereja mana?
Saya anti Katolik, Pak Melki. Pak Melki, saya Pantas anti bidak Katolik. sesat kau tuh. Anak tema terkutuk Marsion kau tuh. Langit kan bumi dan segala istilah ciptaan iblis aneh kau. Kematian iblis datang bawa kau ke dalam neraka kau. Ya. Aneh kau. Kita baru dapat itu ajaran sudah anak tema dalam konsili itu. Pak Melki, sabar Pak Melki, sabar Pak, hargailah. Anda jangan marah-marah di sini, sabar Pak. Sabar. Makanya kan saya bilang saya anti Katolik, Pak. Makanya saya bilang di depan. Bapak Alkitab yang mana? Uni gimana ini Uni Melki? Saya serahkan sama Uni ini si Melki mau gimana ini? Jadi gini, saya kan pandu ya. Melki, kamu bisa dengar suara kita. Kamu perempuan atau laki? Saya masih bingung. Saya cowok. Oh, cowok. Enggak, soalnya cara kamu bicara itu tidak menunjukkan kamu seperti laki-laki. Iya, banyak orang yang pakai nama Melki ini tapi suaranya tidak sesuai. Gini loh Melki ya. Kamu merasa bahwa agama kamu benar nggak? Benar 100%. Agama kamu benar nggak? Nah, agama tapi ketika kamu mengatakan sesungguhnya. Ya, Melki, ketika kamu mengatakan agama kamu benar, tapi perilaku Pak Ivo lebih baik daripada kamu di sini, Melki. Pak Ivo tuh agamanya hadirkan berapa di dunianya? Iya, kalau kamu bilang dia sesat, tapi sifat yang mendengar menjadi tapi bingung. karakternya lebih baik daripada kamu. Orang mendengar ini repot sekali. Perhatikan kamu dari tadi tuh. Kamu seolah-olah kesurupan setan loh di sini. Pak Ivo santai, padahal dia kata kamu bilang sesat. Begini ya, agama yang paling benar tapi kelakuannya kayak gini. Berarti kalau saya menilai dari perilaku, Pak Ivo ini lebih benar daripada kamu. Santai dia, tidak mengamuk, dia menyampaikan Rocky mendengar pernyataan sesat iblis menciptakan langit dan bumi 540 orang mendengar. Kalau kamu grogi, saya tanya dulu, ajaran agamamu apa? Ajaran agamamu boleh nggak kejang-kejang seperti ini? Agama kami itu agama yang benar. Agama pemilik Alkitab. Iya, agama yang benar menurut kamu itu mengajarkan seperti apa? Agama yang benar menurut kamu mengajarkan yang mana? Dari tadi kamu bicara, agamanya dibawa oleh Rasul memotong pembicaraan berapa orang. di dunia? Tanya dia dulu itu. Bayangkan teman-teman. Jangan mengajarkan 500 orang mendengar ajaran palsu. Bicara dengan begini susah. Yaudah kamu bicara sendiri. Kita dengarkan dia bicara sendiri teman-teman, karena saya yakin teman-teman bisa menilai. Orang yang benar itu akan tenang. Orang yang benar, bahkan psikopat saja lebih bisa tenang loh ketimbang orang seperti kamu. Justru kamu menunjukkan kalau kamu tidak benar. Lagi merayu-rayu 552 orang ini supaya mendengarnya bahwa pengajaran dia yang benar, maka dia harus sopan. Kalau saya tegas kebenaran, Yesus katakan kalau salah katakan salah, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Silakan kamu sampaikan. Kamu bantah. Ya, kamu bantah. Pak Ivo, Bapak coba jelaskan kepada Melki alasannya apa ayatnya. Suruh Melki baca ayat itu, Pak, biar dia tahu kalau Bapak itu tidak salah. Silakan. Bung Melki nggak dengar kali ya, Bung Melki ya tadi. Ya, Bung Melki. Kalau Bung Melki, salve Bung Melki. Itu perjanjian lama itu tuh, kamu nyanyi perjanjian lama tuh. Dia harus tidak kita bisa lagi diajak bicara, Pak. Beginilah Pak, orang kalau sudah merasa benar, Pak. Berbahayanya orang sudah merasa benar, Pak Ivo. Orang kalau sudah merasa benar, iman kami. Orang yang sudah merasa benar, dia tidak akan mau mendengarkan orang lain bicara. Dia tidak akan mau mendengarkan orang lain bicara karena dia merasa Tuhan dalam dirinya. Melki, kalau Anda tidak bisa di sini, kita mau lanjut diskusi bagus karena di sini ada saudara kita lanjutan juga. Anda bisa turun saja dulu ya. Terima kasih yang sudah turunkan. Teman-teman ya, kita berusaha untuk diskusi ini tenang. Ya, tenang, santai, tapi Melki tadi tidak bisa. Kenapa? Melki kesurupan iblis ya. Dia Uni, kasih waktu untuk Bang Langit, dia lagi belajar. Uni, lanjut Uni. Silakan Bang Langit. Bang Langit silakan. Ya, terima kasih host. Terima kasih semua sudah memberi kesempatan. Saya mau menanggapi Bang Ivo tuh. Sebelum bertanya saya mau menanggapi ya. Terkait pernyataannya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah iblis. Pertanyaannya gini, jika iblis yang menciptakan alam semesta, dari mana iblis mendapatkan kemampuan mencipta? Pak Ipo, ini yang bertanya agnostik, dia tidak punya agama, Pak Ipo. Silakan Pak Ipo. Jadi gini, ada
iblis itu kita anggap sebagai apa? Bukan